Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dapat pencerahan baru nih dari tokoh ekonom. Ya karena biasanya kita ngomongin politik, kita lagi bosen ya dengan politik. Ya kita ingin berkawan saja. Kita ingin berkawan saja dan mudah-mudahan sampai ke surganya Allah. Jadi Uni Ayu ingin bersedekah tentang ilmunya di bidang ekonomi. Untuk karena itu mungkin sebelumnya Mbak Sita akan memberikan arahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bapak dan Ibu sekalian, peserta forum belajar knowledge sharing community yang dirahmati Allah. Alhamdulillah masih tetap belajar. Ada Pak David Banyuwangi, ada Pak Gunawan Bali, ada Ibu Mona, ya, dan banyak lainnya selain panitia, ya, Atia, Ina, dan ya. Ya, sekarang mata kuliah kita tentang analisis kebijakan politik sudah ya selesai. Jadi kita masuk di sesi Kapita Selekta. Dan ini bulan terakhir dulu sementara kita aktif untuk kuliah. Januari, Februari kita libur dulu, konsentrasi berbagai program real. Anggota-anggota grup ini ada Mbak Fitri di Lombok, ada Ina juga ini caleg dan banyak lain, kita doakan mereka ya. Dan benar tadi kadang-kadang harus diingat, ada yang kadang-kadang melupakan bahwa perbedaan preferensi politik, perbedaan mindset juga mungkin ya, atau perbedaan pilihan itu sesuatu yang bisa jadi temporer gitu. Satu saat ternyata berkolaborasi di aspek yang lain, ternyata harus bekerja sama di hal lain. Tetapi persaudaraan kita adalah sesuatu yang insya Allah kekal, fid dunya wal akhirah. Jangan sampai untuk sesuatu yang temporer kita mengalahkan sesuatu yang lebih abadi. Innal muslim akhul muslim. Kemudian juga bahwa kita ingin mencari ridha Allah. Sehingga jangan sampai dalam kompetisi kemudian menampakkan watak asli masing-masing yang kemudian saling mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, menjelek-jelekan yang lain, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kadang kita nggak sadar ada satu ucapan yang baik, yang membahagiakan orang, itu ternyata menghantarkan kita ke surga. Ya, dalam satu hadis. Tapi sebaliknya ada kata-kata yang buruk, entah kita sengaja atau tidak sengaja, itu menghantarkan kita ke neraka. Makanya kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kedua, siapapun nanti yang terpilih jadi wakil rakyat di sana atau katakanlah presiden ya. Kemudian apa yang terjadi pada kita? Bisa jadi ya pertama Indonesia belum tentu akan langsung baik-baik saja. Butuh perjuangan semuanya. Terus yang akan mengurisi hidup kita masing-masing adalah kita-kita juga gitu. Jadi kita nggak bergantung pada kemudian apakah akan terjadi disulap begitu aja begitu ya seorang memimpin. Karena itu kita juga harus punya kemandirian ekonomi gitu. Nggak bergantung pada katakanlah akses politik atau kepentingan-kepentingan seperti itu. Kita harus mandiri agar kita punya independensi juga. Untuk itu kajian ini digelar Kapita Selekta dan kita kali ini membahas tentang ekonomi, bukan cuma teori. Teman saya ini ya, ini kita bertiga yang ada di layar ini adalah teman-teman, tapi Helda adik kelas kita ya. Jadi yang bertiga ini Bu Herianti, Sita, Jadi kakak. Ayu. Ini tiga nenek-nenek yang senior di UI ya, dan di senior di sini. Kalau di grup UI untuk bangsa ada angkatan 70-an ya, Uni. Nah, kita ini ingin sekali teman saya ini Uni Ayu ini bukan hanya master ekonomi, sarjana ekonomi. Jadi kami teman seangkatan beda jurusan. Beliau ekonom ya, sarjana ekonomi, kemudian master ekonomi. Tapi yang menarik bukan beliau hanya teori, karena banyak juga nih master ekonomi, sarjana ekonomi begitu usaha kok ya bangkrut gitu ya, kok ya nggak survive, kok nggak sukses. Ternyata tidak mudah ya mengimplementasikan teori ekonomi itu ketika dia ingin menjadi pengusaha. Jadi kita justru ingin menggali tacit knowledge-nya Uni Ayu ini gitu, bukan semata-mata explicit knowledge yang ada di buku-buku atau di
kampus-kampus, diajarkan oleh para dosen. Yuk kita Ya, belajar. Prof. Ya, Prof. Inilah. Jadi Uni Ayu ini orang Minang. Jadi tadi saya katakan ini kayaknya orang Minang mengatakan dia bukan karena master ekonomi karena dia orang Minang. Tapi orang Minang ada yang membantah. Banyak juga orang Minang yang nggak berhasil usaha. Salah satunya itu adik kelas saya itu Dokter Helda. Nah, kok bisa sih memadukan antara ilmu dengan praktek? Ya, kembali ke Dokter Helda. Oh, dia lagi nelfon. Uni Ayu silakan langsung. Oke, santai aja ya. Santai aja, ini kayak kita talk show, bincang-bincang kayak gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa kita berdoa ya untuk saudara-saudara kita di Ya, Palestina. nanti kita tutup di akhir dengan doa. Iya. Ini Iya. Palestine. Iya. Iya, udah tahu pengen make ini udah merahnya udah ada nih. Biasanya Oke. pakainya hijau ininya. Ya, semangka. Iya. Oke, topik kita saya mikirnya gini, topik kayaknya terlalu beragam ya audiens kita. Jadi mungkin topiknya topik yang santai-santai aja, yang Ya. sifatnya artinya bisa kita lihat dalam keseharian kita. Dikit-dikit kita bisa praktekin gitu ya. Itu siapkan diri Anda jadi pengusaha. Kalau nggak salah Mbak Sita tadi kemarin ya dikirim ya. Ya. Minta tolong di screen-nya Mbak Sita, dikit aja. Oh, ini aku Cuma tuh 2 lembar. praktek. Jadi mesti dikirim dulu ke ini. Sebentar. Ya udah, aku udah jadi co-host juga nggak ada? Oh, udah. Bentar. Coba ya. Cuma Jadi slide-nya cuma ada 2. Ini Ayu ngomong dulu aja. Aku kirim dulu Oke. ke ini. Gini, apa namanya? Sebaiknya kita memang melihatnya sebagai apa ya, pengusaha itu apa sih gitu, profesi. Apakah itu profesi yang sifatnya ada professional acknowledgement-nya kayak akuntan gitu, CPA gitu ya, dokter gitu ya, atau apa gitu kan, itu ada semacam apa sertifikasinya gitu ya, arsitek gitu ya, itu ada. Pengusaha nggak ada sertifikasinya. Artinya apakah pengusaha itu sukses ataukah pengusaha itu nggak sukses gitu, nggak ada sertifikasinya. Sertifikasinya itu ya hanya dirinya sendiri, ada yang kelihatan secara apa namanya material sangat kaya gitu, oh sukses kayaknya. Tapi nggak semua seperti itu, ada juga yang orang yang sukses tapi tidak apa namanya, tidak memperlihatkannya gitu, humble lah istilahnya ya. Apakah kita katakan yang tidak punya materi itu dikatakan tidak sukses? Belum tentu juga gitu. Artinya bisa saja memang mereka pada umur-umur ya 60, akhir-akhir 50, mereka nganggap, oh ya untuk apa sih harta saya gini-gini, ini mereka wakafkan, semua mereka wakafkan, dan itu banyak sekali ya orang mewakafkan karena mereka menganggap bahwa kita sebagai orang Islam kan lebih baik kita berdagang dengan Allah, sehingga mereka nggak kelihatan bahwa oh ya dia meninggal hartanya nggak ada tuh, udah habis tuh gitu. Kok kayaknya si pengusaha kok nggak ada harta gitu, kurang lebih begitu. Jadi ukurannya sih dalam tanda kutip tuh harta, tapi apakah itu dikatakan bahwa sukses atau tidak sukses ya hanya Allah yang tahu gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat pengusaha ini tidak ada sertifikatnya, tidak ada istilahnya, walaupun ada universitas yang mengajarkan entrepreneurship gitu ya, kemudian dapat ijazah apa gitu. Belum tentu juga dia jadi entrepreneur gitu, walaupun dia secara teori artinya knowledge-nya ya ada, tapi tacit knowledge-nya mungkin belum ada karena dia belum pernah masuk ke dalam dunianya itu gitu. Jadi juga kalau kita ngelihat bagaimana sih caranya belajar jadi pengusaha, ya kayak orang belajar bawa mobil gitu. Ada nggak sih bukunya belajar bawa mobil, kamu bawa mobil gini ya, pakai gini ya, pegang ini ya. Ketika mobil itu dibawa gitu, bisa nggak kita baca buku lagi? Ya enggak gitu. Tapi kalau dokter, ketika dia ngurusin apa namanya, merawat pasiennya, bisa saja dia merujuk pada orang lain atau merujuk pada buku-buku teorinya. Tapi kalau di dalam kita belajar, istilahnya belajar berenang gitu, ya nggak bisa baca buku ketika
belajar berenang, yang nggak bisa bawa mobil, kita nggak bisa. Artinya itu adalah antara istilahnya kalau knowledge and the tacit knowledge-nya itu yang bekerja gitu. Itu nyalinya, instingnya ada di situ gitu. Campuran antara pengetahuan, decision making proses, fast gitu, cepat atau tidak gitu. Ada yang harus cepat diambil keputusan, ada tunggu dulu dan segala macam, itu sebenarnya latihan. Jadi kita katakan bahwa pengusaha itu apa namanya, tidak skill gitu, skill sebenarnya, skill. Nah, kalau kita katakan seseorang itu bisa kaya ya, atau memiliki materi, dia karena jadi pengusaha, karena dia berpendidikan tinggi. Terus terang kalau kita lihat pulang kita ke kampung tuh banyak sekali orang kaya di kampung yang nggak ada pendidikannya gitu. Atau kalau kita lihat nih, misalnya apa, BCA gitu, orang yang pemilik BCA Lim Swee Lyong, apa ya, Lim Swee Lyong kalau nggak salah ya namanya, udah lupa tuh. Ya. Itu nggak ada ijazahnya gitu. Nggak pandai baca malah katanya begitu. Entah walau-walam kita nggak tahu gitu. Artinya banyak pengusaha-pengusaha yang memang so-called sukses itu memang formal education-nya nggak ada gitu. Nah, mau nggak mau kita ngelihatnya bahwa adalah pengusaha itu adalah satu skill ya, satu skill yang memang harus kita develop terus gitu dengan menjalaninya gitu. Itu sebabnya dikatakan bahwa banyak orang yang belajar bisnis tapi nggak bisa bisnis ya. Banyak orang yang belajar bawa mobil atau punya beli mobil tapi nggak pernah bawa mobil, ataupun kalau pernah bawa mobil hanya daerah-daerah tertentu saja gitu. Tidak ikut ke highway-nya, tidak ikut racing dan segala macamnya gitu. Oke. Nah, terus bagaimana kita mau apa istilahnya? Bagaimana kita mau mempersiapkan diri jadi pengusaha? Katakanlah, maybe mungkin saya bisa jadi pengusaha, mungkin saya tidak gitu. Dulu saya pikir saya nggak kepikiran untuk jadi pengusaha, pengen jadi dosen aja gitu, nggak kepikiran sama sekali. Dan juga tidak punya cita-cita gitu. Tapi setelah umur segini, kira-kira 4 tahun, 3 tahun yang lalu, saya baru apa Nah, ini namanya, udah nih, yuk. Aku minta tolong oke. pindah aja. Oke, Saya nggak apa-apa. sama Gatek. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya ditanya, siapa sih nama neneknya, nenek saya gitu. Wah, kakek saya siapa ya namanya? Cari dari ayah gitu, cari. Oh, ternyata orang Pariaman. Orang Pariaman tuh orang Padangnya Padang gitu, dan kita nggak Iya, pernah iya. berpikir Itu. gitu. Kampung Yes, saya Kak. Melayu. Tuh, Uni Eri juga tuh. Kita nggak pernah berpikir, oh ya ternyata Pariaman, pantesan gue kayak gini gitu. Jadi ada hal-hal yang memang ada katanya ada root-nya, ada heredity. darahnya, ada katanya ada latihannya, ada katanya ada pendidikannya. So it's like a mixing. Tapi itu bisa dikatakan it's a tacit knowledge gitu loh. Memang tacit knowledge ini yang sebenarnya yang berperan lebih apa namanya, lebih istilahnya berperan lebih Dominan. lebih dominan gitu ya. Nah, kemudian kita ngelihat step-step, ada ini saya ambil dari Pat David ya, ada seorang motivator yang istilahnya setelah kita apa namanya, mengajar berpuluh tahun, kemudian apa ya, mengalami berbagai macam kehidupan gitu ya. Kemudian saya diajak suami sih sebenarnya, dagang yuk, bukan dagang yuk, kok rajin banget sih belajar. Saya bilang, emang kenapa? Kurang lebih begitulah. Emang kalau maaf Prof. Dr. Helda, emang kalau jadi dokter gajinya berapa? Terus saya bilang, bukan masalah gajinya, masalahnya saya suka belajar gitu. Terus Pak, susah nih, payah nih, karena suami memang pedagang, memang pengusaha gitu. Nah, pelan-pelan akhirnya ya memang kebawa lah gitu ya istilahnya nasib lah gitu. Akhirnya ya
saya dibawa kepada satu dunia yang saya pikir memang dunia ini nggak akan pernah menjadi dunia saya tadinya. Karena dulu orang berpikir, nyari yang halal, nyari yang haram aja susah, masa yang halal mudah gitu. Kurang lebih begitu. Dan itu kan ada satu satu Anekdot. pomeo ya, satu Ya, pomeo pomeo, yang ada pomeo. dalam ini kita bahwa nyari yang haram aja susah, apa cari yang halal gitu. Itu ada dalam otak saya. Orang kalau jadi pengusaha kalau nggak nipu nggak bisa kaya gitu-gitu tuh ada semacam mitos-mitos seperti itu gitu. Anyway, akhirnya ya jalanlah gitu ya. Jadi istilahnya nasib gitu ya, nasib. Oke. Apa yang saya lihat pertama sekali yang perlu kita siapkan adalah self motivated. Artinya kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Nggak bisa kita katakan, oh motivasi gue dong gitu loh. Oh gue nggak disupport nih. Masa gue nggak disupport? Masa keluarga saya nggak nyupport saya? Jadi saya begini-begini, itu nggak bisa gitu. Itu lebay-lebay itu nggak ada gitu. Jadi self motivated itu kita memang harus self motivated sendiri. Kadang-kadang kita up, kadang-kadang kita down. Ketika kita down itu kita harus cari survival mode-nya gitu. Contoh yang paling kita down kemarin terakhir ini yang paling real sekali adalah COVID. Itu betul-betul sangat real gitu ya. Saya boleh minta satu setengah menit aja, saya mau hidupin AC sebentar. Ayo. Tuh kelihatan ya furniturnya. Oke. Helda, Dr. Helda harus ke Malaysia dulu nih sebelum dia pulang kampung. Iya, tiketnya murah kok Mbak, katanya sekarang lagi diskon. Oke, balik lagi. Jadi self motivated ini kita nggak bisa bilang bahwa oh ya saya bisa nggak harus ada yang nyokong saya, harus ada yang support saya, lebay-lebay gitu nggak bisa tuh. Nah, yang saya ngelihat adalah yang terakhir yang paling real itu adalah COVID. COVID itu memang betul-betul membuat kita artinya black and blue gitu, istilahnya betul-betul kita dihajar habis-habisan. Kita bisa bayangkan bahwa pendapatan kita harian pendapatan kita ini pendapatan hari pertama untuk bayar listrik, pendapatan hari kedua untuk bayar gaji, pendapatan hari ketiga untuk bayar pajak segala macam. Nah, itu tuh udah closely betul-betul kita ditutup gitu. Nah, ketika kita udah ditutup seperti itu, kita udah nggak bisa nih. Mula-mula kan saya rasa sih bulan pertama kita semua shock ya. Tapi karena kalau dalam usaha kita secara finance kita cukup hati-hati ya. Artinya kita nggak overspending, kita punya ada buffer stock, tabungan lah istilahnya ya, bahasa sederhananya. Kita punya tabungan, ya mungkin mula-mula hari pertama ya tabungan dulu lah, tabungan 3 bulan pertama, 6 bulan pertama mungkin masih bisa pakai tabungan. Nah, 6 bulan kedua masih juga nggak bisa jalan karena kita punya stok, orang punya order, orang bayar deposit, kita nggak bisa kirim barangnya, uangnya nggak bisa cair. Mau nggak mau ya sudah jual aset. Jual aset kita juga nggak bisa jual aset. Orang semua pada nggak ada uang, semua orang play safe gitu ya. Apalagi yang kita ada, paling-paling ada kredit card segala macam. Itu segala cara kita pikirkan. Nah, kalau itu nggak bisa lagi menjadi motivasi kita untuk bertahan ya susah lah itu. Itu kadang-kadang istilahnya udah kefefet betul-betul itu. Jadi, nah ya keluarlah semuanya ilmu-ilmu jurus-jurus kita ya, ilmu tabungan kita, ilmu networking kita bisa selama ini kita simpan, kemudian keluar lagi yang namanya solusinya kredit card, kemudian kita keluar lagi dengan istilah sedekah. Untung kita jadi seorang Islam ya, artinya otak kita masih lurus berpikirnya gitu loh. Sedekah adalah sesuatu yang istilahnya yang menolong kita, dan itu memang kepake banget dan kadang-kadang pakai juga lah jurus-jurus doa yang sedikit-sedikit, yang doa kepepet, ya Allah saya sedekah di 10 kali balasnya, nggak boleh kurang, secepatnya ya Allah, kepepet. Kurang lebih gitu. Ya apa boleh buat, itu doa-doa kepepet keluar semua gitu. Artinya bertawasul itu namanya. kalau orang gastrik gitu kan, bertawasul dengan amal-amalnya.
Ya. Termasuk dengan ya Allah, aku pernah nolong si itu, tolong keluarkan saya dari si itu ya Allah, gitu-gitulah. Nah, itu keluar semua. Tapi ya itu jadi satu power kita memang gitu ya, menjadi satu power ya memang kita harus harus apa ya, harus menjadi inherent dalam diri kita gitu. Istilah itu self motivated tuh di situ gitu loh. Jadi jangan tunggu orang kasih kita motivasi dulu gitu. Istilah malas memang jadi pengusaha nggak bisa. Malas nggak bisa. Kayak seorang ibu lah. Aduh, anak gua sakit terus gua malas bawa ke dokter nggak bisa gitu. Ya kurang lebih seperti itu gitu kurang lebih. Artinya cari alasan untuk memotivasi diri kita. Kurang lebih begitu. Kemudian save. Jadi ya yang kedua adalah save, simpan uang. Jadi nyimpan ini Ya, tampilin Vin. Ya, save. save. Artinya kita gini, ketika kita menyimpan, kalau nggak salah dulu saya pernah juga berikan ya masalah pola hidup ya, pola hidup. Jadi kalau katakanlah ini anak muda belum pernah kerja, baru kuliah, bisa hidup dengan 2 juta sebulan, mulai start bekerja, ingatkan mereka, anak-anak kita ingatkan mereka, kamu bisa hidup 2 juta dulu, walaupun gaji kamu 5 juta gitu. 3 juta simpan kalau mau jadi pengusaha. Oke? Atau ingatkan bahwa menyimpan itu is a dignity. Ketika kita ada saving, di situ kita ada harga diri. Nah, ketika COVID itu situlah kita mengatakan bahwa nah, gue belum nyerah nih, gue masih ada nih, belum nyerah nih, gue masih ada, kurang gitu. Nah, tabungan itu bisa saja menjadi suatu persoalan tersendiri gitu. Saya taruh di tabungan di saving, tabungan biasa kena inflasi, saya taruh di tanah, nanti tanahnya susah dijual, saya simpan sama orang, nanti orang nggak bisa bayar, saya simpan nanti di emas, nanti emas harganya turun. Nah, biasanya kita punya sensitivity, artinya kita punya imunitas sendiri gitu dalam melihat lingkungan kita. Kalau bagi saya satu-satunya cara memang adalah minta sama Allah. Jadi keluarkan dulu zakat kita, bersih gitu, bersih dulu gitu. Punya kita saving account ada, punya kita kelebihan uang 10 juta, keluarin 500.000, keluarin 200.000 dulu untuk zakat gitu, untuk zakat kita. Habis itu masih nggak pas juga, keluarin dulu untuk sedekah. Ketika kita udah bersedekah, nanti kita akan diketemukan dengan suasana ilmu pengetahuan dan segala macamnya unpredictable gitu, sesuatu yang kita nggak tahu, dan itu nggak sekali, nggak 2 kali, dan always will be like that gitu. Karena itu yang namanya dalam, ini wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak diduga. Iya. Nah, kalau kita pakai teori yang artinya teori manajemen, teori finance yang kita punya, itu memang ketidakpastian itu adalah sesuatu boleh yang dihitung pasti. Ya. Gitu. Nggak boleh dihitung ya. Iya, nggak bisa dihitung. Ketidakpastian itu sesuatu yang tidak pasti. Apapun kita katakan calculated risk. Oke, fine, calculated risk. Tapi calculated risk itu dibuat teorinya adalah mengatakan bahwa segala sesuatunya beresiko gitu loh. Dan resiko itu kita ambil dengan taraf pengetahuan kita. So what? Terus kita mau tanya orang lain, kita pakai konsultan, uang duitnya cuma 10 juta kok. Masa mau pakai konsultan mana? Atau duitnya cuma 200 juta gitu. Konsultan mana yang mau ini? Mendingan kita konsultan kita Allah ya sudah sedekah gitu. Jadi istilah bagi saya memang kita sebagai orang Islam ini memang nggak tahulah ya, artinya setelah kita alami memang sesuatu memang yang apa ya, amazing gitu loh, amazing ketika kita menjadi pengusaha dalam artian orang nunggu gaji dari kita gitu, bukan kita nunggu gaji dari institusi atau dari orang lain gitu. Semua bergantung pada kita, kayak kita anak-anak bergantung pada kita dalam tanda kutip ya, staf bergantung kepada kita gitu loh, apalagi kantor pajak gitu ngejar-ngejar kita gitu. Nah, hal-hal yang begini memang membuat kita harus mulai sedikit belajar how to save your money. Nah, sekarang saya rasa anak-anak muda sudah mudah sekali mencari alternatifnya. How to save your money, put in the bank, put in what, all the risk that you have. Nah, itu juga sangat bergantung dengan karakteristik kita. Ada yang kita sangat
open kepada orang lain, kita networking kita sangat bagus, sehingga kita bisa bertanya ke sana sini, kita udah invest gitu loh. Kita sudah invest dalam segi social, artinya nanti saya masuk ke dalam nomor 8 atau nomor 5 gitu. Jadi kita networking kita sudah ada gitu. Dengan networking itulah kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat dan segala macamnya. Tapi sekarang ini kalau kita lihat dari segi dari segi sosial media, belajar bagaimana menyimpan uang itu ya sudah ilmunya sudah sangat mudah untuk didapat. Hanya ketika kita mengaplikasikan, nih tabungan saya udah 10 tahun, tabungan saya 5 tahun, tabungan saya begini dengan susah payah, gimana sih saya mau taruh uangnya gitu loh. Bagaimana sih saya mau taruh uangnya? Nah, itu memang memerlukan suatu guts ya atau insting yang cukup. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa oke, taruh di aset. Nah, ada beberapa clue-clue, tapi ini menjadi satu topik tersendiri ya. Dari segi how to invest in property, karena saya memang lebih banyak ke properti, bukan lebih banyak, ada sedikit pengalaman properti dalam investment gitu. Nah, ada beberapa clue-clue yang memang kita harus pelajari. Investasi di properti, apakah di tanah, di bangunan, di toko, di soho dan segala macamnya, itu memang kita bisa pelajari. Tapi cuman ada beberapa key yang kita harus ambil ya. Contohnya di tanah atau di properti, apapun yang kita beli mudah nggak sih dijual lagi? Terus satu, ya. Yang kedua, jangan jatuh cinta sama propertinya, jatuh cinta sama uangnya. Gitu. Maaf ini agak sedikit ini. Jadi rumahnya cantik, pagarnya bagus, that's wrong gitu. Yang kita pikirin ini kalau gue beli nih 3 tahun lagi gue bisa jual lagi nggak sih gitu. Untungnya ada nggak nih? Terus yang ketiga kita ngelihat bisa saja kita punya insting yang bagus, tetapi kita mau istilahnya ya belum tentu kita bisa ngelihat sampai ke akar-akarnya, karena bisa saja kita nggak pernah jalan di sana, kita nggak tahu di sana, kata orang begini, kata orang gini. Salah satu clue-nya adalah pergi ke bank, ada properti yang jual murah misalnya, pergi ke bank, tanya sama bank. Biasanya bagian kredit atau teman sama debt collector. Debt collector itu punya banyak data itu, listnya, data mana Sambil properti yang dicatat ya ibu-ibu ya, clue-cluenya Bu Ayu ini. debt collector itu paling banyak, BRI, BNI, apalagi sekarang ini kan semua orang pakai pinjaman bank dan segala macamnya, anak-anak muda belum apa-apa udah ngeredit begitu. Nah, itu udah banyak sekali itu yang rumah-rumah yang sudah istilahnya yang sudah dilelang. Nah, kita mau lihat ini lelang keberapa nih, lelang ke-5, lelang ke-10, lelang ke-12. Satu bisa katakanlah insting kita masih bisa kita pakai atau kita mau pakai sendiri gitu, bisa juga. Tapi go deeper gitu loh. Berapa sih ininya, berapa sih interestnya, berapa sih prinsipalnya, mana sih banknya masih bisa dinego nggak nih? Lu mau lepas nggak nih rumahnya? Udah berapa tahun ini? Udah 10 kali nih dilelang. Lu lepas dong rumahnya. Nih gua bayar prinsipalnya aja. Bawah prinsipal juga mau kadang-kadang. Apalagi kantor-kantor cabang ingin mau ngelepas ininya ngelepas di akhir tahun dan segala macamnya. Nah, clue-clue begitu tuh memang harus ada, ya. Itu istilahnya street smart-nya gitu loh. Istilahnya ilmu-ilmu lapangannya itu memang harus kita terus kita telusuri gitu. Nah, nah kemudian istilahnya ya, hidup minimum. Hidup minimum itu istilahnya begini. Ketika kita save, kita akan sedikit humble. Humble itu dalam artian gini, kita nggak boleh kelihatan terlalu sederhana atau kita kelihatan terlalu bling-bling gitu. Karena ketika kita sederhana, banyak potensi-potensi tertentu yang hilang gitu. Ketika kita terlalu bling-bling-bling, ketika kita jatuh itu susah gitu. Jadi sederhana dalam artian penampilan kita itu membuat kita menjadi sangat cautious membeli sesuatu want a needs gitu. This is what I want, this is what I need gitu. Ini yang saya perlu atau yang saya mau gitu. Sehingga karena bagi kita saving is the most important thing, artinya kontemplasi kita antara the needs and the wants itu selalu struggling gitu loh.
Ini gue perlu nggak sih? Ini gue harus perlu nggak nih gue begini gitu. Nah itu yang harus kita terus kita latih gitu. Ketika kita seperti itu kita jadi humble gitu. Nah humble itu memang menjadi suatu aset bagi kita sehingga kalau kita ketemu sama orang kita bling bukan apa istilahnya, gue pinjam duit dulu dong, lu udah kaya sekarang nih, bla 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 lah, itu repot kita jadinya. Atau ketika kita berurusan yang saya pernah alami ya, eh, agak sedikit ini budaya nih sebenarnya. Di Malaysia ini kita mau ke bank mau pakai sandal jepit mau pakai apa kayak tetap aja mereka professionally layan kita gitu. Pun gini tetap professionally done gitu. Artinya this is your job, this is what I want, this is what I want. Regardless mau pakai lipstick nggak mau pakai lipstick mau sandal jepit mau akan itu mereka nggak akan lihat penampilan kita gitu. Nah, ketika saya berurusan di Indonesia, maaf ini ya, berurusan Indonesia, saya dilihat dari sepatu sampai ke atas gitu, sangat tidak representatif gitu, sehingga saya tidak dilayan sebagaimana seharusnya gitu, karena kita mau speednya cepat, kita banyak urusan, kita banyak begini, dan mereka self assessment performance assessment-nya itu terlalu apa ya, kalau saya bilang intimidating gitu loh, terlalu ngeselin gitu loh udah istilahnya. Ngeselin banget sih jadi staff bank gitu. Kurang lebih begitulah. Nah, hal-hal yang begitu kadang-kadang membuat menjadi suatu persoalan. Tapi jadi bagi kita it's like okay, then we have to kita harus adapt kepada suatu karakter, kepada suatu suasana tertentu. Nggak bisa kita bilang, wah susah nih di Indonesia begini nih, benar nggak bisa gitu loh. Then you have to adapt. So when you go to kalau kita mau pergi ke bank ya pakailah pakaian yang sederhana, jangan selekeh. Malaysia bilang selekeh apanya? Jangan tomboy-tomboy amat, jangan sederhana amat supaya perusahaan kamu selesai. Bukan masalah perhatian orang, artinya urusan kita selesai gitu, kurang lebih begitulah, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah learn how to sell. Learn how to sell ini benar-benar sesuatu yang memang harus dilatih anak-anak ya. Menjual, kita anak-anak umur 25, 26 itu harus belajar menjual. Artinya menjual ide kah, menjual barang kah gitu ya. Dan menjual ini memang kadang-kadang ya mungkin belum tentu orang bisa mencari barang yang mau dijual berapa gitu. Dan ada istilahnya tidak punya ide gitu. Bisa saja misalnya ikut organisasi apa, ikut asosiasi di masjid, di RT, di RW, yuk kita jualan yuk untuk bantu Palestina gitu. Ini berapa harganya, itu sebenarnya untuk melatih nyali juga gitu loh, bahwa sesuatu yang murah itu belum tentu kita bisa jual gitu. Nih gue dapet nih, ini harganya di sana cuma 1.000, ini di situ jualnya 15.000, pasti deh laku. Padahal proses menjual 1 menjadi 15 itu panjang sekali prosesnya. Nah di situ anak-anak dilatih gitu. Jadi bukan anak-anak, sang pemula dilatih gitu. Jadi bahwa mindset bahwa ketemu barang murah bisa dijual, not necessarily bahwa akan menjadi sesuatu yang akan menguntungkan, not necessarily kita akan harus bisa sukses menjualnya gitu, karena proses memindahkan dari satu barang memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian menjual dari satu tempat ke tempat lain, prosesnya cukup panjang. Nah juga akan dilatih mana yang essential goods, mana yang non essential goods. Artinya mana produk-produk yang memang keperluan sehari-hari, istilahnya di Indonesia apa ya, beras, tepung, gula, barang-barang sembako. Ini bahasa Indonesianya udah banyak hilang ini bahasa Indonesianya. Cakep Malaysia. Udah mau pulang nih, udah bisa nih. Nah, essential good ini barang-barang yang sangat esensial dengan barang yang tidak esensial. Yang esensial nih kompetitifnya sangat tinggi gitu. Yang non esensial kompetitifnya tidak begitu tinggi tapi marginnya gede. Nah, di situ kita akan belajar gitu. Oh ya, ternyata esensial itu begini, ternyata begini. Kalau kita tidak langsung berhubungan dengan si penjual, dengan orang si pembeli dan segala macamnya, kita tidak akan terlatih, nyali kita tidak akan terlatih gitu. Kemudian juga kita bisa juga melihat mana karakter pembeli kita. Ada yang istilahnya
pembeli yang cerdas, ada pembeli yang tidak cerdas, ada yang pembeli di mainstream, ada yang pembeli macam-macam lah karakter orang ya. Ada yang dia beli aja tanpa nanya, ada yang dia beli nanyanya banyak. Kemudian bagaimana kita bisa melihat positifnya. Nah, itu sebenarnya siapapun kita, mau kita dokter kek, ya coba-coba sekali-sekali jual baju bekas gitu. Ngelihat karakter orang aja gitu, ngelihat respon orang aja gitu. Nah, itu ngelatih dirinya di situ gitu, berjualan, belajar berjualan. Nah, yang kita lihat di yang saya alami gitu ya, selama saya di pasar itu keputusan orang ngambil keputusan setiap orang membeli itu no matter how itu kalau kita lihat ya consumer good ya, jadi barang konsumsi. Artinya barang yang dipakai sehari-hari orang-orang untuk dipakai, bukan untuk dipakai untuk industri, untuk dipakai lagi, diolah lagi. Itu 99 bukan 99, mungkin 90% itu emosi. Psikologi. Kenapa kamu suka warna merah? Nggak tahu nih saya suka warna merah. Kenapa kamu suka tom yum? Kenapa nggak suka bakso? Oh, saya suka aja. Nothing can explain to Anda. Nggak ada yang bisa kita menjelaskan secara scientifically, psychologically, apapun namanya lah, sukar gitu untuk dia. Jadi ujung-ujungnya kita ngelihat bahwa sebenarnya pengambilan orang dalam membeli itu adalah banyak hal-hal yang sangat bersifat emosi sebenarnya. Di situ kita belajar bagaimana kita interaksi dengan orang yang very emotionless, very fussy, sangat ini, kadang-kadang nanya itu nggak beli gitu. Datang 10 kali nggak beli gitu. Tapi kita tetap aja menganggap bahwa setiap orang yang datang pada kita itu for a reason. Apakah untuk marahin kita, ataukah untuk memang mau membeli, macam-macam. So positive thinking kita adalah kita menganggap bahwa kita belajar. Nah, ketika kita belum lagi bergantung dapur kita dari usaha kita relatif akan terbuka gitu loh. Gua nggak nyari makan di sini kok. Ini orang kok begini-begini amat. Jadi satu eksperimen bagi kita untuk belajar ini manusia jenis apa sih ini gitu. Ini Israel nggak sih? Ini mirip-mirip Israel nggak? Kurang lebih begitulah, belajar jualan ya. Oke. Istilah kita belajar jualan nothing tulus lah gitu, kayak gitu. Belajar dah. Okay. Nothing tulus. Siap. Next, work in one company that entrepreneur. Jadi kita coba belajar juga, anak-anak kita biasakan, kamu kerja di mana? Perusahaannya perusahaan kecil, nggak bagus itu, justru itu lebih bagus. Artinya gini, ketika kita antarkan anak-anak kita atau kita belajar dari suatu usaha yang jangan terlalu kecil, gitu ya, jangan yang terlalu kecil dalam artinya one man show gitu ya. Ini dikit. Jadi penting ya Uni ya, belajar jadi pegawai juga dulu ya. Oh ya, harus. Karena ketika kita menjadi pegawai, kita akan tampak semua persoalannya gitu. Jadi tadi kita artinya istilahnya apa ya? Kita bisa moving around gitu loh. Kita bisa moving. Kalau kita masuk ke dalam suatu toko ini, ini bagian apa? Ini bagian laki-laki, ini bagian perempuan, ini bagian kosmetik, ini bagian apa? Kita akan bisa go around, kita kan bisa kemana-mana gitu. Nah, ketika kita bekerja dengan suatu perusahaan, jangan perusahaan terlalu kecil gitu ya. Kadang-kadang kalau perusahaan terlalu kecil agak susah juga kita. Biasanya perusahaan-perusahaan kecil yang survive ini untuk kehidupan mereka sendiri, mereka tidak akan mau menggaji orang lain. Mereka lebih mau menunggu anak mereka besar sehingga mereka tidak perlu menggaji. Dan itu banyak sekali kejadian, dan itu yang membuat memang sekarang kalau kita lihat tingkat keinginan orang untuk sekolah lagi menjadi menurun gitu. Karena sudah umur 15, 16 sudah diambil oleh orang tua itu menjadi tenaga kerja gitu di dalam usaha mereka sendiri. Which is true, dan itu bagus, dan itu Cina memang jalankan begitu gitu loh. Ya, karena mereka learning by doing gitu, dan itu memang betul. Kalau saya ngelihatnya betul, apalagi sekarang sosial media, apalagi sekarang orang nggak begitu ngelihat ijazah kamu apa gitu loh ya. Nah, jadi
kalau saya ngelihatnya untuk agak-agak seperti sedikit lah ada apa namanya, ada profesionalismenya, ada strukturnya, di mana kita melihat bahwa ada urusan keuangannya, ada sedikit urusan dia bayar. Intinya sederhana, ini perusahaan bayar BPJS nggak ya? Ini perusahaan bayar pajak nggak ya? Ini perusahaan ngegaji pakai taraf minimum. Artinya apa istilahnya di Indonesia? UMR. Gaji paling MR, UMR nggak upah ya? minimum. Ya? Kemudian ada sedikit struktur organisasi di dalam itu. Nah itu bisa, nggak apa-apa bekerja di situ. Sekali-sekali kalau anak kita kerja di suatu perusahaan kecil, wah kamu kuliahnya di UI kerja di perusahaan seperti itu? Jangan, justru itu lebih bagus karena dia akan bisa absorb semua pengetahuan yang ada, gitu. Katakanlah misalnya anak kita ada bagian akuntansi, dia jurusan akuntansi, tapi dia di perusahaan ini nggak diperlukan akuntansi, diperlukan marketing, sokong dia kerja bagian apa nama marketing. Suruh ngapain? Dia disuruh bawa sampel, pergi ke gang-gang, masuk gang, pergi ke kampung, masuk kampung, bawa sampel ini, sampel sabun, sampel apa, suruh jual, suruh cari itu bagian apa namanya, istilahnya wholesalernya, pelanggannya, canvassingnya dan segala macamnya. Karena di situ dia akan belajar gitu, semua karakter orang, masalah orang dan segala macam. Let it be. Oke, let it be. Nanti dia akan ngerasa kalau dia pintar ngerasa udah gue udah ngerti nih. Kemudian dia bilang, "Mah, gue nggak mau lagi kerja di sana, mah. Saya nggak mau lagi kerja di sana, mah. Saya mau kerja di situ." Biarin. Kenapa? Karena dia merasa it's enough gitu loh. Nah, dia dapat lagi. Nih kayaknya nih perusahaan ini apa namanya udah nggak mampu lagi nih bayar gaji gue nih. Gini, gue mau pindah lagi nih. Nggak apa-apa gitu. Atau misalnya dia dekat dengan pengusaha tersebut, dia tahu ini pengusaha banyak ilmunya, nih orang bapak ini banyak ilmu atau ibu ini banyak ilmunya, gue kerja aja di sini dulu sampai gue ngerti nih. Terus mungkin dia pandai-pandai atau kita yang apa namanya diskusi dengan anak kita. Sekarang kamu pegang apa? Sekarang kamu pegang apa? Kamu pegang human resource-nya enggak? Coba kamu bilang sama bos kamu, pindahin ke human resource. Human resource is another story gitu loh. Human resource ini ada suatu hal yang saya alami 10 tahun pertama memang ketika kita berusaha itu memang survival. Artinya gimana kita bisa tetap di pasar, gimana kita bisa bayar ini, bayar itu, dan segala macam. Setelah 10 tahun yang kedua, saya lagi mikir, sebenarnya kita mau kemana sih? Gitu. Setelah kita mengalami beberapa hal, misalnya turnover pekerja terlalu tinggi, keluar masuk, dan segala macamnya misalnya ya. Mulai kita cari, oh ternyata strategi human resource kita salah gitu. Nah, dari situ kita baru bisa ngelihat. Nah, saya dari pengalaman saya untuk usaha yang pertama ini ya, untuk usaha di mana kita tidak hanya trading gitu ya, kita desain, kita produksi, kita impor, kita ekspor, kita jual, dan kita after service, semua rantaiannya itu. Semua rantaiannya itu. Ini mesti diceritain semuanya tuh, mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya nanti itu satu bab sendiri. Satu bab lagi. Oh, satu luar bab biasa lain. Mbak Sita. Ya, luar biasa. Nah, ketika kita punya mata rantai yang cukup panjang, kita melihatnya adalah kalau satu mata rantai ini lepas, misalnya bagian marketing kita keluar, wah repot ini melatih. Ini anak kita sudah latih, dia udah ngerti bagaimana milih kayu, dia udah latih bagaimana ngecek barang bagus, dia udah terbiasa dengan customer komplain orang India begini, customer komplain orang Indonesia begini, orang Cina begini. Wah, sayang dong. Udah kita latih 5 tahun, 6 tahun keluar. Nen, akhirnya kita berubah lagi. Apa filosofi perusahaan kita adalah kita memproduksi human resources yang siap untuk kita lempar ke masyarakat sehingga bisa memproduksi high quality of product. Nah, itu strateginya sangat berbeda itu. Ketika kita mengatakan bahwa strategi kita adalah develop the human resource, not develop the product. Once you develop the human resource, then you can develop your good product, good quality product. Then you can create your branding. So, kuncinya human resource. Nah, artinya apa? Kita bisa melihat
dari perusahaan kita sendiri, turnover tidak terlalu tinggi. Kalau masuk orang nggak terlalu tinggi. Kalaupun ada yang keluar staff kita, ketika dia keluar kita mau counter balik, dia nggak mau. Disitulah kita bilang, oh ya saya berhasil. Gitu. Jangan kita bilang kita kehilangan. Di situ kita bilang kita berhasil. Contohnya, ketika saya ada satu staff saya keluar, saya tanya sama staff lain, ini Mbak Zoom keluar nih gimana ya? Nggak apa-apa Bu, saya bisa gantiin. Wah, hebat kamu. Iya, emang kalau Mbak Zoom nggak ada, saya nggak bisa gantiin. Nah, sistem kita ada sedemikian rupa, kita bikin sehingga apapun ilmu pengetahuan yang ada pada setiap staff kita ini, itu disseminate. Artinya knowledge sharing kita sudah berjalan. Ketika knowledge sharing kita berjalan, everybody is being educated. Ini benar-benar praktek benar ini, praktek. Iya makanya Mbak Sita teorinya tuh dia praktek dia. Pakai main. Iya, jadi sharing. Waktu saya tanya nih, gini ya, kontainer nggak bisa lambat ya, barang nggak bisa di reject customer ya. Kalau reject barang customer, potong gaji ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Bener ini saya lepas nih, saya nggak ini Mbak Zoom saya lepas. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Bisa kok Bu, kita semua. Tanya bagian produksi, tanya bagian desain, tanya bagian bagian marketing, nggak apa-apa. Ya sudah. Akhirnya kita ngelihat, oke, Mbak Zoom, bisa nggak diundur lagi Mbak Zoom? Nggak bisa Bu. Anak saya saya mau punya anak satu lagi Bu. Suami saya begini. Kita bagaimana cara? Mbak Zoom, ada ini utang Mbak Zoom nih, kita tolongin deh gitu. Macam-macam kita masuknya. Masuk dari persoalan pribadi dia, masuk dari persoalan ini, masuk dari kita bilang lagi ini sayang dong, ini BPJS-nya, BPJS tenaga kerjanya belum gitulah kurang lebih. Nggak bisa mempan ternyata. Setelah 1 tahun kita ngelihat, saya pulang kemarin setelah COVID. Mbak Zoom datang dong sini, ya Bu. Gitu, datang sini. Jadi gini, kuncinya jangan sampai staf kita itu benci sama kita tuh nggak boleh itu. Ketika staf kita benci sama kita tahu kita ada sesuatu yang salah sama kita. Nah, waktu saya datang, waktu saya ketemu Mbak Zoom, datang dong, iya Bu, dibawa anaknya. Mbak Zoom pakai apa? Bisa Bu, saya datang ke sini. Kan selalu pakai motor itu biasanya, ada nih di Jepara pakai motor. Datang pakai apa? Pakai mobil. 2 tahun dia udah bisa bawa mobil. Alhamdulillah saya bilang. Kalau di dulu kan saya selalu bilang sama anak-anak, nggak boleh pinjam uang bank. Kamu perlu apa, kita pinjemin. Kamu perlu apa, kita pinjamin. Itu satu strategi tersendiri ya, insentif ya, stick and carrot kita dalam human resource. Nah, apa yang terjadi adalah ilmu yang dia pakai selama dia bekerja itu emang benar-benar dia pakai, itu nggak dikerja apa? Dia buka counter di rumahnya, jual bensin. Ya, kita ngomong Mbak Jum ini ya, Mbak Jum nggak ada pendidikan SMA, pakai pendidikan SMA, anaknya 3, suaminya tukang, dia tadinya tamat SMA, kemudian pelan-pelan dia ngerti semuanya. Jadi dia bayarin listrik orang, bayarin air orang, bayarin ini orang, macamnya semua yang dia pakai itu ilmu yang dia pakai di perusahaan gitu tuh pakai benar-benar. Nah, jadi kita bisa ngelihat itu contoh satu nih. Ada satu lagi. Namanya Sofirin. Ini beberapa ya. Ada namanya Sofirin. Sofirin ini benar-benar lugu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Karena lugu nggak bisa ngomong, akhirnya kita pergi arahkan ke software. Artinya belajar software, belajar menggambar. 5 tahun. Kalau nggak salah saya 5 tahun sampai 7 tahun kerja sama kita. Diminta keluar, kita bilang jangan Mbak, Mas. Kita perlu orang Mas. Nggak apa-apa nih saya latih Bu. Oke, kamu 3 bulan ya latih Mbak Dian ya, Mas Dian ya. Ya, Mas Dian. Mas Sofir ini kalau saya ngelatih Mas Dian ini ditambah gajinya loh. Artinya Mas Dian digaji belajar loh, gitu kurang lebih gitu-gitulah isinya. Tahu nggak apa? Kenapa dia nggak mau? Satu gambar dia jual 3D, dia jual $100. Keluar negeri. Happy saya. Kita happy ngelihat bahwa oh ya strategi kita nampak gitu. Jadi produksi kita, kualitas kita tinggi, kualitas produksi manusia yang keluar dari kita juga tinggi gitu. Nah, jadi intinya adalah ketika kita balik lagi ke nomor 4 ya, bekerja dengan seorang entrepreneur, kita akan lihat kekuatan perusahaan ini. Perusahaan ini bagus dari segi melayani customer, tapi jelek sekali masalahnya berurusan dengan pemerintah. Nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar ini, orang BPJS datang dia pakai under table aja dan segala macam. Dari situ dia tahu.
gitu kurang lebih ya. Nah, artinya adalah bekerja dengan suatu entrepreneur, dengan seorang entrepreneur dalam tanda kutip ya, entrepreneur apakah berpendidikan atau tidak berpendidikan, itu very very good, sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Let's say mungkin 6 tahun, 7 tahun gitu. Jadi 6 tahun, 7 tahun dia udah tahu. Ketika dia turun ke lapangan dia udah tahu. Nah, ada satu yang saya lihat, satu fenomena pada teman-teman yang istilahnya yang kerja di korporat. Nih gue nih pernah kerja di BCA sekian tahun, di gue nih kerja di multinational sekian tahun ini, gue mau jadi pengusaha, tabungan gue udah banyak gitu. Gue jual rumah gue satu aja, insya Allah bisa lah gitu kurang lebih. Dia lupa bahwa di pasar itu sangat ganas. Pasar very ganas. Dan yang dia belajar selama ini, everything is, segala sesuatunya well managed. Iya. Segala sesuatunya sangat teratur dan terukur gitu. Sementara kalau di pasar nama Tanah Abang nggak ada peraturan, nggak ada ukuran. Kemudian dia mulai buka cabang satu, ketemulah dia dengan seorang anak muda yang bilang, gue sukses, jadi istilahnya apa di Indonesia istilahnya apa ya? Startup. Ketemulah dengan startup. Wah, pakai startup ini. Setahun 2 tahun habis itu. Contoh nih, Nyonya Menir. Nyonya Minir. Nah, itu contoh tuh Nyonya Minir. Dalam berapa puluh tahun Nyonya Menir, tahun dia kolaps. Ya. Ada satu yang saya dapat dari saudara saya. Ini selalu saya pakai di dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman. Itu ada satu catering ya di Bogor, sangat sukses cateringnya. Dimulai dari keluarganya dan segala macamnya. Tiba-tiba ditawari kontrak dengan satu airline. Entah apalah ya, nggak tahu airline-nya apa, kita nggak tahu ya. Artinya untuk makanan di pesawat lah kurang lebih. Cateringnya. Ya, kita bayangkan ya, perusahaan yang namanya perusahaan catering itu belanja sayurnya ke pasar, berurusan dengan orang pasar, yang dibelinya ikan yang bentar lagi busuk, tukang masak, tukang ini segala itu very unstructured ke belakang itu. Ya. Kemudian dia jual. Kalau kita makan kita makan nih di restoran segala macam, katakanlah restoran kita ini passing by gitu, di tol gitu ya, atau di rest area, ada orang mau komplain lah, gue nggak balik lagi, orangnya nggak balik lagi, kemungkinan orang akan repeating makan di kita kan kecil sekali. Artinya kita get away gitu, kita selalu berhasil gitu, walaupun orang nggak puas gitu. Karena orang membeli bukan karena enaknya, karena kepepet, nggak ada pilihan. Nah, sekarang dia berurusan dengan airline itu mulai dari pemerintah, mulai dari Departemen Kesehatan, sampai ke urusan airport, sampai ke urusan dan segala macamnya, very rigid. Jadi usaha yang tadinya sangat tidak terstruktur, sangat tidak teratur, masuk ke dalam suatu usaha yang sangat terstruktur dan sangat teratur, ya udah kolaps. Sebentar itu. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita sukses di perusahaan-perusahaan yang sangat terstruktur, belum tentu, dalam tanda kutip ya, belum tentu dia bisa masuk ke lapangan menjadi entrepreneurs. Yang bisa dia lakukan adalah dia beli perusahaan yang sudah jalan, beli saham, itu nggak apa-apa. Nah, tapi masalahnya kan kita timbul lagi suatu persoalan. Beli saham itu gambling apa enggak ya? Perusahaan ini investasi di halal apa enggak ya? Kurang lebih gitu kita mulai lagi ke situ. Jadi satu cerita sendiri. Oke, anyway, kurang lebih saya anggap jam 7 kita tanya jawab ya Uni. Ya, ini banyak yang mau nanya nih. Oke, kita baru sampai di nomor 4. Nah, mau diterusin nomor 5 atau the next sesinya? Nomor 5. Nanti ada part 2 lah ya, Dr. Helda. Iya. Nah, jadi ini yang penting aja. Hampir semuanya nih pengusaha nih yang ikut nih. Coba 4-nya ditayangkan dulu deh, Mbak Sita. Ya, ditayangkan Vinda, sayang. Oh, Vinda ya? Vinda. Ada asisten. Part 2-nya itu networking relationship. Enggak, yang sebelumnya.
Yang nomor 1-4 aja. Setuju. Yang nomor 1 enggak? Ya, Ini bukan 5 lagi. Neng, yang pertama Neng. Kenapa mesti Oke, stop sampai 4 share? aja ya. Nanti kita sambung lagi gitu. Ya, itu yang penting. Ya, Itu 4 itu udah Mm-mm. susah tuh praktekinnya. 1 sampai 4, Lucinda. Udah, Ya, aku Oke. komen sedikit ya. ini gabung. Ya, jadi Ah, luar biasa nih. Nah, ini learn to Learn to be self-motivated. self-motivated. Save. Learn how to sell. Wah, ini benar-benar menurut saya satu hal yang memang ilmu yang praktik ya, praktis. Praktisi. Bisa praktikal. iya. Jadi, alhamdulillah aku komen sedikit Dokter Helda. Ya. Saya lihat tadi Dokter Uni Ayu mengatakan, oh ini penting juga buat kita karena kita punya bingkai agama tentunya ya, bingkai iman. Makanya tadi parameter pebisnis sukses, parameter pengusaha sukses itu bukan semata-mata dilihat dari aset yang masih tetap dia miliki atau kaya. Karena bisa jadi dia udah bersedekah, udah mewakafkan semuanya, terus pulang Iya. cuma bawa iman dan amal solehnya ya. Iya. Yang kedua tidak dilihat dari pendidikan, karena bisa jadi saya punya pengalaman yang unik. Ibu saya almarhumah punya dokter ya, orang Chinese, Dokter Gunawan namanya, dosen FKUI. Iya. Hidupannya sederhana, tapi adiknya pengusaha yang katakanlah di pasar yang jauh lebih kaya. Jadi orang Chinese tuh lihat ini anak bakat sekolah apa enggak, sekolah jadi dokter, yang enggak bakat ini enggak sekolah jadi pengusaha. Jadi ada hal yang praktis seperti itu. Iya. Kalau saya melihat tadi yang Uni Ayu sampaikan itu, ini saya menjadi tersenyum-senyum sendiri karena semua yang saya sampaikan di knowledge management itu Iya. seperti dibunyikan semua gitu sama Uni, tapi dalam bentuk yang konkret. Praktis, Bahwa iya. bukan cuma ini, tetapi memang perlu lingkungan, perlu ada proses coaching, terus ada proses mentoring, atau yang dulu Prof. Enoh Markum katakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Perlunya inovasi-inovasi. Kemudian Uni Ayu juga bicara tentang human capital, bahwa aset yang penting itu bukan semata-mata tangible asset berupa buildings ya, berupa katakanlah Iya. aset fisik, tapi aset-aset non fisik, intangible asset ya, Iya. manusianya. Dan tadi kita melihat dalam empat poin itu saja ya, poin yang terutama yang keempat tadi, berarti orang yang menjadi pengusaha itu menciptakan lapangan kerja, terus melakukan benar-benar banyak ya amal jariah ya. Kalaupun ada terjadi nanti mereka berpindah atau mereka jadi pengusaha sukses, itu sudah ada amal yang mengalir terus seiring dengan suksesnya orang-orang Nah, tersebut. harap-harap begitu. Amin. Insya Allah. Iya. Itu komen saya, artinya Iya. alhamdulillah. Dan kita belajar juga bahasa Inggrisnya Malaysia, bahasa Malaysia. Ya, maksudnya, Dapat banyak. Iya, ini Mbak Sita sebetulnya Suci rajin banget tuh, Suci nyatet tuh. Iya, Suci nyatet. Makanya saya dari tadi ngeliatin Suci nyatet itu. Apa namanya, Insan Kamil itu kayaknya tersemat di Uni Ayu deh. Apa karena maksudnya apa? maksudnya itu Muta dia Kamil, tidak hanya dengan Kalau personal, Insan tapi Kamil, dengan kalau Hah? Insan Kamil hanya Rasulullah SAW. Kalau kita Iya. insan mutakamil, utuh. ya utuh maksudnya. Tapi Ya. maksudnya bahwa tidak hanya dengan personal, tapi juga dengan lingkungan. Bagaimana produk-produknya itu, kayunya itu, kalau diceritain tuh kayunya itu nggak bersisa sedikit pun gitu. Semua jadi. Ya, karena kita menganggap bahwa itu itu soul kita gitu loh. Soul kita tuh dalam artian gini, ketika kita beli ini bukan mau promosi produk saya sangat memisahkan antara ya gini, ketika kita beli balok, contohnya ya pohon jati itu dia hanya tumbuh 1 senti satu tahun, dan dia hanya tumbuh di tanah yang miskin. Dia nggak bisa tumbuh di tanah yang subur. Jadi dia very tough. Sehingga kalau kita mau membeli itu kita tunggu 35 tahun itu. Dan bayangkan kalau kita ngelihat tumbuhnya itu di lereng-lereng yang berkapur, yang memang susah gitu. Susah sekali untuk ditanam. Kemudian ketika kita membeli, kita kita sebagai institusi dalam tanda kutip bahwa bukan PT abal-abal, artinya semua peraturan kita harus
almost semua peraturan harus kita lakukan ya. Artinya karena kita ekspor, jadi kita harus ada peraturan ekspor namanya SVLK, bahwa ada sertifikasi kita memakai kayu yang tidak illegal logging. Yang legal logging artinya kayu yang ditanam oleh pemerintah dan pemerintah melakukan reinforcement. Jadi menanam kembali. Setiap balok yang kita beli itu, katakanlah satu balok nih bayangkan diameter 40 misalnya, panjangnya 200, satu balok itu bisa 3 juta atau 4 juta satu balok. Ya. Dan itu setelah 30 tahun itu diretas dulu di bagian bawahnya, itu diretas sampai airnya keluar. 2 tahun setelah itu baru pemerintah boleh keluarkan untuk dijual. Penjualan, kita bayangin penjualan balok itu mulai dari dipotong sampai diklasifikasi sampai ke gudang kita itu mengalami proses yang sangat panjang. Dan kita juga harus oven dulu, kita harus obatin dulu dan segala macamnya. Jadi kalau kita nganggap bahwa satu potong kayu, katakanlah 3 cm kali 2 cm panjang 50 cm, itu nih mikir ini nih, mau buangnya mikir gitu. Iya. Mau diapain? Kepake semua. Iya. Makanya kadang-kadang kalau anak-anak staff yang bilang, ibu mah, dia bilang kalau bisa serbuk juga dibawa sama dia. Jadi semua, jadi sampai itunya ya, nggak ada yang bersisa. Ya mungkin karena kita memahami bagaimana berurusan. Kita ngelihat dari segi bisnis ya, bukan melankolis ini ya, bukan. Kita memahami bagaimana kita beli balok. Balok itu kita beli penuh dengan politiking itu. Jadi perhutani, ada pengusaha, ada broker gitu macam-macam lah. Kemudian ada polisi di jalan ketika kita membeli balok, di jalan itu harus ada surat, nggak ada surat kemudian kita dibilang ilegal, polisi harus begini segala macam. Prosesnya sampai balok itu kita gergaji baru kita gergaji itu panjang sekali. Ketika kita nggak gergaji balok, bayangkan gini nih. Kita serbuk yang jatuh. Seorang tukang jahit nih mau jahit baju pengantin 1 meternya ini mungkin 500.000 diimpor dari Italia. Bayangkan setiap cm-nya itu sentimeter. Setiap sentimeternya itu akan menjadi, kalau gua salah nih gimana nih? Kalau gua salah nih gimana nih? Nah, saya belajar memotong balok mungkin 3 tahun. Saya beli balok, saya duduk di tukang gergaji, saya bilang 1 cm, 2 cm, puter dulu. Ini pecah, puter dulu. Ini hitam, puter dulu begini. Faktornya banyak sekali. Ada lubangnya, ada pecahnya, ada bengkoknya, nggak lurusnya, macam-macam. Jadi kita ngelihatnya bahwa cost yang kita ngelihat dari segi cost ya. Kita sebagai entrepreneurs, kita nggak boleh melankolis. Yang saya bilang tadi, beli rumah bukan karena pagernya loh. Beli rumah itu karena kita bisa jual lagi dan jual lagi ada untungnya. Artinya saya beli balok itu bukan karena saya sayang. Saya beli balok ini penuh dengan perjuangan. Artinya ketika saya potong balok ini bisa nggak maksimal nih. Bagian mana yang untuk jadi meja makan, bagian mana untuk jadi laci, bagian mana untuk jadi kaki, bagian mana untuk bisa jadi lampu. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya yuk kita buka diskusi, udah pada gatal. Banyak yang mau nanya nanti. Saya silakan raise hand atau makanya kalau ditanya saya produk saya passion banget itu loh. Iya, pasti semangat sekali. Terus apa lagi? Iya, silakan. Nih kayaknya terpesona aja nih. Gimana nih? Ini menikmati. Bertanya dong. Siapa yang Umi? Ini ada Pak David, ini juga pengusaha ya di Banyuwangi kah? Oh, nggak salah, ini Bapak keturunan Chinese ini. Itu kayaknya Mbak Mona yang mau nanya. Mbak Mona sebelum sharing Mbak, sharing. Oh ya, aku minta memang Mbak Mona untuk sharing. Mbak Sita, Mbak Helda, Uni Ayu, dahsyat hari ini, dahsyat, keren banget. Aduh, dahsyat banget. Ini real banget nih yang diomonginnya nih, lucu banget ya. Terus. Saya suka sama gagasan awal tadi, self-fulfilling prophecy ya, keyakinan
yang jadinya memengaruhi perilaku kita dan bikin keyakinan itu jadi nyata gitu, bahwa aku tuh orang sini, aku tuh punya background ini. Itu keren banget, itu bagus banget. So I learned a lot ya dari sini ya. Terus knowledge sharing, terus knowledge management, benar-benar perusahaan itu adalah harus punya knowledge management. Nah, kalau boleh diizinkan saya mau sharing, nambahin sedikit aja ya. Wah, Jadi luar biasa nih, tambahannya sedikit itu luar biasa biasanya. dari perspektif komunikasi, karena gini, seseorang tidak mungkin tidak berkomunikasi, dan ada sebuah penelitian dari Mellon Foundation, orang-orang yang berhasil dalam hidup, kemampuan teknis 15%, kemampuan komunikasi 85%. Jadi ini bukan narsisnya orang komunikasi. Nah, pengusaha itu pasti butuh komunikasi dalam membangun hubungan dengan pelanggan, mitra, dan tim ya. Maka kita perlu ngembangin keterampilan komunikasi, yaitu membaca, menulis, mendengar, bicara. Itu semua penting banget. Gimana caranya ngomong dan lain sebagainya, gimana caranya ngedengerin, so tahu kebutuhan orang, dan gimana caranya memberikan yang terbaik. Itu penting banget. Jadi paham sama kebutuhan dari audiens, kemudian ngerespon dengan baik gitu. Terus juga punya keterampilan nulis, jadi bisa punya bikin proposal, promotion, dan satu pendekatan yang menarik adalah storytelling approach gitu. Sekarang ini orang seneng dengerin dongeng gitu ya. Maka ketika ya tadi tadi tuh real banget gimana ngelola bisnisnya, tetapi please kembangkan juga keterampilan dalam menjual itu, promotion itu perlu storytelling approach gitu. Punya keterampilan berempati juga gitu ya, tahu lihat karakter. Tadi Bu Ayu bilang tentang pahami karakter orang, karakter lintas budaya ternyata juga berbeda, lintas generasi berbeda, kemudian lintas profesi berbeda gitu. Kemudian juga memahami karakter dari pegawai dan lain sebagainya. Iya. Lagi yang saya pelajarin networking. Unless you're networking, you are not working. Yes, exactly. Satu lagi yang terakhir, pahami teknologi komunikasi. Luar biasa. Media sosial, platform komunikasi lainnya juga sangat-sangat penting untuk dikembangkan. Itu aja yang saya mau nambahin. Thank you. Dari daging tadi tuh, ini cuman inilah tambahan dikit. Highlightnya. Yeah, Highlight. Working. I'm listening. Yeah. Jazakallah khair. Ya, networking itu di nomor berapa itu ya? Di networking itu saya taruh di nomor network relationship nomor 5 itu. Jadi karena kita udah kehabisan waktu, nanti kita sambung lagi aja. Cuma networking memang sesuatu yang sangat iya. Karena ada satu hal yang diantara ini ya, ada diantara pengusaha kadang-kadang suka jaga image gitu ya. Itu pengusaha, nggak mau terbuka, nggak mau berkomunikasi gitu. Rahasia terbuka nanti kalau komunikasi rahasia. Nah itu sebenarnya mitos itu tidak perlu ada sebenarnya, karena kadang-kadang gini, ada juga hal-hal yang kayak kita antipati. Ada teman nih, kita kan networking kita macam-macam ya, ada sama-sama ngaji segala macam. Ada orang dagang, kok dijualnya mahal bener sih gitu loh. Gue dapat di sana, gue dapat di sana di Tanah Abang cuma segini. Justru sebenarnya ketika ada orang yang sang pemula, justru kita harus approach dia dan kita harus support. Jangan kita minta diskon gitu. Sering sekali kita bilang, awak sama awak kok, gitu orang Padang gitu. Sama-sama teman bisa diskon dong. Jangan seperti itu. Justru ketika ada teman kita berusaha, ada anak teman kita berusaha, kita support. Lu jual berapa? 10.000, gue beli 25.000. Supaya kita kasih semangat. Ketika kita down, dialah mungkin yang akan nolong kita. Kita nggak tahu. Ayo, jangan minta diskon. Jangan sekali. Justru kita harus. Nah, kalau yang saya lihat dari apa yang kita pelajari di sini ya, networking inilah yang sebenarnya membuat bangsa Cina ya, kalau ada orang Cina minta maaf jangan marah ya. Ini bukan negatif, justru positif ya. Networking mereka di antara mereka itu sangat tight gitu. Coba bayangkan kalau kita belanja yang namanya di toko hardware, toko bangunan.
kalau kita lihat di toko-toko bangunan, toko-toko besar bangunan di kota-kota besar, Padang, Medan, segala macam, itu networking-nya semua Chinese gitu. Iya, iya betul. Suka kalaupun ada, kalau kita lihat di daerah di bawah, di daerah kabupaten segala macam, ada orang yang bukan Cina, itu juga turunan dari dia aja gitu. Jangan-jangan itu juga dapat kredit daripada wholesalernya yang Cina. Kenapa? Karena memang mereka sangat bonding, dan cuman saya ngelihat memang itu karakter imigran ya. Artinya karakternya, jadi ketika orang alien daripada daerahnya, itu saya rasa orang Rimau Resos lebih tahu, dia akan lebih banyak bonding dengan sesama mereka untuk survival mode mereka. Nah, hanya saya ngelihatnya adalah ketika kita melihat dari segi success factor daripada pengusaha ini, dulu saya juga pernah ingatkan gitu ya, orang yang dikatakan sukses dari penelitian itu setelah 5 tahun cuma 2%. 1.000 yang start tahun pertama, tinggal 200 tahun kedua, tinggal 80 tahun ketiga, nggak tahu riset sekarang kita nggak tahu ya. Tinggal setelah tahun kelima tinggal 2%. Jadi success factornya orang yang sukses bisa bertahan selama 5 tahun paling 2 orang. 2 pengusaha. Artinya apa? Ketika kita melihat komunitas kita sesama orang Islam, justru kita harus tolong mereka, support mereka. Ya. Ya, kata Mbak Mona, ini perlu didengar anak-anaknya. Saya juga pikir, saya juga pengen anak saya mendengarkan ini. Ya? Jadi kita bikin sesi apa? Gen Z, Gen Alpha, Gen. Udah ada yang raise hand, ada yang ya. Ika mau nambahin katanya. Silakan Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muncul dong Kak. Mana orangnya? Ayo wajahnya. Masya Allah, Dokter Sita, Dokter Helda, untuk kami on Bu Ayu. Kak, on cam. Aduh, punten Ibu, Ayu pengen ini ketemu tuh, pakai mau kena aja. Ya. Masih maksain. Insyaallah. Ini malu saya pakai mau kena, soalnya malu. Nggak apa-apa, justru nggak apa-apa. Itu alami itu, pakai mau kena Ika. Besok kita pakai mau kena semua. Besok. Ya, kita nggak apa-apa. Nanti Bu Sita. Next ya. Bu Ayu, punten, mohon maaf belum on cam. Next time kalau nanya harus on cam. Ya. Ya siap. Okay. Siap Bu Dokter Sita. Bu Ayu, ini sebenarnya motivasi yang sangat luar biasa bagi saya ya. Karena alhamdulillah saya pernah menjalani bisnis kuliner, toko kue online. Hanya selama 1 tahun memang, tapi betul sekali kita mempelajari psikologi konsumen, kita mempelajari arus uang, kita mempelajari juga dalam hal ini arus animo masyarakat gitu. Karena kebetulan kue yang dijual ini kami masuk ke segmen premium, maka tentu ada konsekuensi di dalamnya gitu. Dan betul sekali ketika uang itu ada manajemen uangnya sendiri gitu kan ya, Bu Dokter Ayu ya, Bu Ayu ya. Bagaimana ketika kami mengeluarkan modal 2 owner ini dari awal itu bagi saya dan beliau itu mempelajari itu adalah cost untuk investasi pembelajaran sebenarnya. Jadi waktu itu modalnya 40 juta di tahun 2012 nih Bu Ayu. Iya. Dan kemudian dari beliau 25, dari saya 15, dan selama 1 tahun itu alhamdulillah kami itu balik modal. Dan bahkan sebenarnya ketika kami memutuskan untuk off itu karena kebetulan saya sama beliau sama-sama masih kerja ya saat itu. Jadi ternyata tidak sesederhana itu mengelola bisnis dengan menyamping gitu. Inilah akhirnya saya memahami kenapa akhirnya sampai kalau kita lihat CEO Facebook itu Mark itu akhirnya memutuskan keluar dari Harvard gitu kan. Sesuatu yang sebenarnya Masya Allah gitu. Beliau itu sudah di Harvard, tapi karena bisnis Facebooknya akhirnya merebak, yang awalnya sebenarnya dia itu hanya connecting the people, hanya untuk koneksi dari antar fakultas, akhirnya sampai keluar karena ya prospek bisnisnya yang luar biasa gitu. Waktu itu kami sampai mempelajari arus animo orang untuk membeli kue itu ternyata memang betul berbarengan dengan masa liburan Bu Ayu. Jadi begitu masa liburan, mungkin orang pengen beli kue kuenya gitu. Apa, Ika? Kuenya kue apa? Kuenya kami waktu itu
merek dagangnya Goldoven. Jadi kita itu mempopulerkan kue sehat. Jadi memang kuenya mahal Bu Sita karena kami nggak pakai gula gitu. Jadi kita bikin kelapa tart, bikin carrot cake gitu, kita bikin brownies. Browniesnya juga kita bahkan ada yang browniesnya pakai gula kelapa, gula aren gitu-gitu loh. Jadi harganya memang sebenarnya di atas pasar, tapi kita mempelajari saat itu orang itu membeli. Ketika orang mencoba sekali, enak dia membeli meskipun dengan segala macam kerewelan gitu ya, personal gitu. Sampai saat itu juga kami mengetahui bahwa toko-toko kue besar yang dengan nama brandnya itu expirednya misalnya, punten Bu Ayu, ini share boleh ya Bu Ayu ya? Iya. Jadi ketika rotinya misal expirednya hari ini, mereka itu sudah melempar ke pasar bawah itu H-2 Bu Ayu. Iya. Itu keberhasilan mereka. Jadi mereka membuka bungkusnya, mereka jual di katakanlah Pasar Senen gitu. Sudah tidak dengan namanya lagi gitu. Jadi betul-betul banyak ilmu yang tidak kita pelajari di sekolah. Dan ketika sudah berhadapan dengan mereka, belum lagi kita berhadapan dengan memang kalau kita ingin packaging yang bagus, yang kita memang alhamdulillah packagingnya bagus, tapi terbatas karena hanya bisa sedikit karena modal dan itu costnya juga besar. Dibandingkan misalnya ada perusahaan roti baru datang dari Korea, saya itu berbarengan dengan TG Lors gitu ya, dia sekali bikin packaging 10.000 packaging gitu, yang menekan sekali biaya costnya dia. Suaranya Jadi ya, jadi dengar Bu Ayu ini saya semangat kembali untuk kembali berbisnis suatu saat gitu ya Bu Ayu ya, jatuh bangun biasa ya Bu Ayu ya. Iya. Punya pegawai malas itu pernah mengalami juga gitu kan. Aduh kalau pegawai harus disuruh terus kan pegel ya Bu Ayu ya. Tapi ya pernah juga kejalanan drivernya juga begitu. Terima kasih banyak Bu Ayu, Bu Dr. Sita, Bu. Ya, Ika dari hulu ke hilir ya, ngurusinnya dari hulu ke hilir. Jadi dari Iya, karena ini karena sampai memang masih kecil. Sayang Karena berhenti ya. cuma 5 orang, 1 tahun ya. staf dapurnya 2 orang, drivernya 1. Kita pakai driver sendiri waktu itu. Jadi Iya. Ika masuk laboratorium bisnis ya. Cuman karena masih nyambi jadi setahun selesai. Iya, itu mungkin itu strategi istilahnya kalau di dalam marketing itu strateginya marketing strategi istilahnya niche market. Artinya dia masuk kepada suatu pasar yang sangat niche, yang sangat kecil, yang dimana marginnya tinggi tapi non essential. Nah, ketika non essential mungkin harus ada strategi out-nya, artinya ketika stok banyak atau minimum cost-nya dan segala macam itu harus dicari key-nya, kunci-kuncinya, dan kunci itu memang hampir tidak ada mungkin ilmunya, tetapi ilmunya itu keselip di mana-mana gitu, ada di mana-mana yang bisa kadang-kadang yang bisa mengajari kita ya ketika kita kena tempeleng gitu, ditampar gitu, wah gitu, ada orang jual lebih murah gitu, ternyata begini. Nah itu namanya tamparan. Ketika itu kita sakit itu baru kita tahu, oh ya obatnya begini. Nah kalau usaha kita sudah biasanya sih, kalau saya ngelihatnya 5 tahun ya. Kalau kita sudah bertahan di 1 tahun pertama, kemudian kita mau terus ke tahun kedua itu udah bagus banget gitu loh, bagus banget gitu. Ini sebenarnya tahun kedua Bu Ayu. Nah, jadi tahun apa-apa, pertamanya ownernya itu dengan owner yang lama, baru terus di aja. tahun kedua ke manajemen. Ya humble aja artinya gini, kita humble aja. Oke, kalau kita nggak bisa di niche market itu kita turun aja. Pokoknya saya masih ada koneksi beli tepung yang murah, beli gula yang murah. Saya masih ada mesin, daripada mesin saya nganggur. Saya bikin aja kue-kue kecil-kecil bawa jual dulu ke sana. Humble aja kita untuk mulai kembali Hybrid gitu. ya, hybrid kue Tetapi premium. ya, artinya nggak usah kita pergi ke niche walaupun kita tujunya akan ke sana, tetapi untuk sustain kita memang kita harus turun dulu sedikit ke bawah gitu. Generik ya. Turun sedikit ke bawah, cari celah-celah yang lain. Kenapa yang mungkin yang kita dapatkan bukan profit tetapi ilmu gitu. Iya. Begitu. Ya. Jadi harus belajar sepanjang hayat, terus aja. Oh ya memang. Kalau kayak si Habib itu kan latihannya terus-menerus dia. Nggak pernah berhenti. Berhentinya kalau dia bilang, "Dah, gua nggak mau lagi, nggak boleh lagi berantem gitu kan. Nggak masuk ring lagi ya sudah." Tapi tetap aja dia melatih dirinya gitu. Jadi pengusaha juga begitu.
Selagi kita sudah bisa survive di pasar, kita sudah tahu pasar, kita mau keluar dari pasar, bilang, sayang mesin saya kan masih ada, nanti mesinnya jadi karatan, aduh sayang staff saya udah lama saya latih, nanti diambil sama kompetitor, gitu-gitu loh. Nah itu juga bisa jadi motivasi kita gitu. Terima kasih Bu Ayu. Iya, sama-sama Angelika. Bukan Angelika ya, Angelika ya. Ika. Dosen komunikasi dia. Oh iya. Nih Ayu, tapi itu ada itu ya, nih Ayu ya, apa kesiapan untuk memutuskan gitu. Itu harus benar-benar bisa ini presisi sekali waktunya itu. Saya punya saudara punya kargo gitu ya, barusan wafat. Itu istrinya kalau mau meneruskan, terus dia bilang ya nggak apa-apa lah, yang penting ada uang masuk begitu. Jadi nggak saya bilang, kamu jual aja tuh mobil semua, bikin usaha yang kamu suka. Nah itu untuk memutuskan itu tuh kapan sih kita ini gitu loh. Apakah kita pindah ke bagian yang lain atau tetap di situ gitu. Itu yang kapan kita memutuskan eksekusi itu. Itu sama kayak orang bawa mobil, Helda. Kapan kita mau keluar dari jalur, kapan kita mau masuk jalur tol. Itu kan insting betul-betul itu. Karena dia hidup di situ, jadi dia tahu nih nggak apa-apa lah, gue jalanin aja lah, penting-penting hidup gitu. Mungkin tahun pertama nggak begitu, ya artinya masih melo-melo gitu ya, karena suaminya nggak ada gitu-gitu. Tahun kedua mungkin udah mulai lagi, ada aja mungkin ininya pushingnya, ada aja yang mendorong dia gitu. Apakah yang mendorong dia ada kesempatan, ada yang mendorong dia ada yang mau masuk, atau anak dia dan segala macam ada aja, tapi at least dia nggak tinggalkan gitu. Jadi gitu. Jadi boleh patah hati sih boleh aja, tapi patah hati itu nggak jangan dijadikan menjadikan kita meleot gitu loh. Ya meleot boleh lah gitu, nangis sih boleh, nangis deh gitu. Tapi tetap aja kita harus jalan gitu. Nah, Oke, aku melihat dari pelajaran Uni Ayu ya buat semua kita. Jadi memang kaitan dengan landasan ilmu agama itu satu hal yang penting. 9 dari 10 pintu rizki Allah buka lewat bisnis, lewat dagang. Kemudian kita juga tahu Rasulullah SAW juga pernah menjadi asisten dari pamannya, ya berdagang, kemudian memimpin kafilah dagangnya Ibu Khadijah dan seterusnya. Artinya ada contoh konkret juga dari sirah, tapi bagaimana beliau tetap memperoleh keuntungan walaupun jujur. Kemudian kita belajar soal ya ikhtiar yang maksimal, tawakal, dan kaitan dengan ini lifestyle gitu. Jadi kadang-kadang yang membedakan ada orang yang demi gaya hidup, jadi kemudian mungkin memakai aset atau apa, jadi baru usaha sedikit tapi penampilannya udah seperti pengusaha sukses. Tapi ada orang pengusaha sukses, kayak pernah Bob Sadino itu kan jadi dosen tamu di psikologi UI waktu saya ambil celana pendek kan. Ya celana pendek pakai nih, tapi dia pengusaha sukses ya, dan prinsip-prinsipnya dia juga luar biasa. Jadi banyak mungkin di sini yang kita belajar dari Uni Ayu wisdomnya. Nah, saya mau nyambung sedikit pertanyaan Vinda nih. Jadi panitianya ikut nanya di chat, nanti Uni Ayu bisa menambahkan. Dia bilang, bisa nggak kiat-kiat ini diterapkan untuk bagi seorang politisi? Nah, menurut saya di setiap profesi ada pakem-pakem yang berbeda gitu ya. Ada rules yang berbeda. Walaupun semua tujuannya insya Allah gitu, mencari ridha Allah gitu ya. Kaitannya dengan dunia sebagai politisi, ada satu hal yang menonjol sebenarnya, lebih motivasinya khidmat gitu, melayani. Jadi bukannya mengambil keuntungan. Jadi kalau di Eropa yang pernah saya pelajari ya, dan juga saya pernah lihat dengan sendirinya, justru orang-orang yang terjun ke parlemen itu adalah orang-orang yang sudah mapan secara finansial gitu. Orang-orang yang memang sudah selesai dengan persoalan finansial dia gitu. Jadi bahkan kebanyakan juga perempuan ya, seperti di parlemen di Eropa Utara itu Nordik itu banyak kan perempuan, karena mereka tidak harus menjadi breadwinner, pencari nafkah utama. Jadi mereka ketika masuk ke parlemen tujuannya adalah tadi melayani rakyat, membuat regulasi yang menguntungkan rakyat, bagaimana dengan ibu hamil dan seterusnya. Tapi kalau di dunia bisnis tadi yang Uni Ayu katakan, Bu Ayu katakan, kadang welcome to the jungle gitu ya, terjadi proses kanibalisasi. Sebenarnya di politik juga terjadi gitu. Tapi politik yang memang
power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Karena itu ada trias politika supaya ada power sharing, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, bahwa tidak bisa dipegang satu orang. Tapi mungkin harus hati-hati menerapkan. Kita lihat aja kalau dari poin-poin ini mana yang bisa dipakai. Ya, motivasi intrinsik tadi, self motivated itu ya, intrinsic motivation. Oke lah, tapi misalnya saving ya berpikirnya savingnya mungkin dia buat running di election berikutnya supaya dia kemudian tidak korupsi ya. Lebih banyak mungkin gaya hidupnya jangan berubah, begitu jadi anggota dewan langsung nyicil ini, langsung angsuran ini, beli mobil baru, rumah baru. Berubah gaya hidup sama juga kayak pengusaha, jangan berubah gaya hidup. Berarti saving oke gitu ya. Tapi yang sale pelatihan jualan kayaknya jualan apa ini politisi gitu. Jadi harus ada proses adjustment, adaptasi ya, Vinda. Jual diri Mbak. Ya. Kalau politisi jual diri. Kalau di marketing itu kan ada istilahnya branding ya. Ya. Branding itu artinya produk yang kita branding atau apapun yang kita jual. Bisa itu self branding orangnya. Ya, itu self branding. Mungkin self branding itu mungkin satu niche tersendiri. Memang itu ada teorinya. Saya rasa itu banyak, itu bisa dipelajari. Ya. Hanya memang trait seperti learn how to sell yourself. You have to learn how to sell your opinion. You have to learn how to sell your ideas, kan gitu. Ya. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan bagus. Jadi disaring lagi. Ya, dari Bu Nena nih, Bu Ayu, ada nggak cerita usia 60 tahun ke atas mulai berbisnis dan sukses? Ada. Masya Allah. Telat ya. Ada. Jadi gini, sebenarnya 60 tahun dan sukses itu, kalau kita ngelihatnya mungkin dia berbisnis itu not fully, artinya gini, kalau ketika dia punya aset 100%, mungkin 20% asetnya itu dia investasikan kepada perusahaan lain gitu. Jadi artinya dia sebagai komisaris lah, atau dia sebagai konsultan lah. Tapi dia paham gitu. Contohnya Helda misalnya, katakanlah Helda punya klinik gitu dulu, klinik. Kemudian Eda nggak ada klinik lagi dulu. Kemudian Helda setelah Helda bekerja, dia ada tabungan. Kemudian ada keponakan Helda yang mau buka klinik. Udah, pokoknya gue ngerti nih klinik. Untuk klinik ini, untuk servis, untuk apa misalnya klinik apa, mungkin ada niche-nya lagi. Ya udah Helda karena ada ngerti ininya, nature-nya, ngerti environment-nya, ya Helda bisa masuk walaupun umur Helda udah 60, enggak apa-apa. Anak saya kayaknya gitu. punya anak saya aja deh. Ada yang bakat ya? Kepada nggak tahu sih, ayah sih di kedokteran, maksudnya nggak tahu entrepreneur apa enggak gitu. Dia bisa aja di rumah sakit, dokter bikin rumah sakit, masuk itu master administrasi rumah sakit di FKM. Iya. Ini kan lagi nih Ayu, fleksibel dalam bisnis ya Bu, tidak kaku dan tetap kreatif dengan kondisi dan tantangan yang ada. Yang penting tujuannya cuan dan profit, dari Abi Samil. Bener nggak tuh? Iya, ya memang begitu. Tapi kan memang harus kita terjemahkan, harus fleksibel. So what flexible is gitu. Ya itu artinya tujuan. So what apa tujuan kita? Kadang-kadang tujuan kita ketika pertama sekali kita berusaha, mau ngapain ya gitu ya, anak masih kecil nggak bisa kerja segala macam, tujuannya ada untuk survival mode, untuk nambah suami, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika setelah berjalan tujuannya akan berubah gitu. Selama tujuan itu masih mengakomodasi bukan mengakomodasi, selama tujuan itu masih memberi motivasi kepada kita untuk terus bergerak, berusaha dan segala macam, pakai aja nggak apa-apa. Nah, yang saya bilang tadi, ketika dulu tujuan saya adalah artinya sebenarnya kalau di dalam manajemen itu ada mission, ada strategic planning, ada planning. Tujuan itu sebenarnya susah untuk diterjemahkan ke dalam ke dalam manajemen. Tapi lebih kepada missionnya apa gitu. Apa sih yang mau dicapai gitu. Nah, dulu kita menganggap bahwa mission kita adalah pertama sekali pokoknya kita survive dulu deh. Habis itu pokoknya ternyata kita survive dengan produk yang begini. Nah, ternyata kita survive dengan cara begini gitu. Jadi tujuan itu bisa berubah-ubah dan itu bisa kita adapt selagi
kita masih menggunakan kendaraan yang sama gitu. Begitu. Ya Allah, ya. Kalau yang Leni mau dibacain, baca panjang amat ya. Dari Leni ada Udah sedikit. itu tambahan aja buat Vinda, biar Saya. Vinda yang baca buku yang Ya, dia baca. Kita mau sampai Ayo jam kita berapa? pengusahanya nih mungkin tambah lagi 1-2 pertanyaan kok. Mana Kayaknya pengusahanya siapa? Suci kamu kan nyatet aja rajin Suci. Suci Lisna. Ayo kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Senang kenal, Masya Allah bertemu dengan orang-orang yang sangat hebat. Saya sebetulnya menyimak karena memang saya ini yang saya rasakan. Mungkin bisnisnya berbeda dikit. Kalau saya bisnis pendidikan, jadi saya sudah mengelola sekolah TK dari mulai saya tamat itu tahun 2008 sampai sekarang, berarti lebih kurang ada 15 tahun. Dan memang nih saya alami. Kalau istilah kami di sini itu dari mulai tukang sapu sampai direkturnya ya kita sendiri gitu. Dari mulai yang administrasi sampai buat laporan semua sama. Sekarang itu di sekolah juga luar biasa, yang punya sekolah mungkin tahu ngelolanya. Jadi terkadang yang membuat di lapangan itu memang benerlah kita harus senantiasa belajar dan terus belajar karena memang kompetitor terutama sekolah ini luar biasa juga. Mereka itu banting harga dengan uang SPP yang sangat murah sekali gitu. Jadi memang ketika tadi sudah dikatakan oleh Bu Ayu, kita survive. Mungkin di awal-awal kita berpikirnya survive gitu. Kayak saya mungkin daripada di rumah anak saya banyak nggak bisa keluar, jadi buat sekolah gitu. Dari di 5 tahun pertama itu memang tujuannya survive. Tapi belakangan karena memang sudah mulai tertata, jadi ruangan sudah mulai ber-AC, tapi kalahnya di situ tuh Mbak Ayu. Kita di kompetitornya tuh mereka banting harga gitu. Jadi ketika sekolah kita naikkan uang SPP gitu kan, jadi masyarakat sekitar itu tidak sanggup gitu. Dan kita harus bertahan dengan gimana nih? Bertahan dengan biaya murah gitu. Jadi saya masih ini ya menerapkan lah dalam otak saya ini gimana menerapkan di antara pasar, kemampuan pasar juga dengan grade kita gitu. Karena kalau kita ikuti kemauan pasar, mereka maunya murah berkualitas. Kue premium ya Kak Ika. Iya, benar tuh. Tadi makanya Bu Ika tadi penjelasannya kan diturunkan grade-nya gitu ya. Jadi kalau apa dimatikan AC-nya gitu. Jadi memang matiin AC-nya. Ayo. Mbak Suci. Kamu jangan manggil Mbak Ayu, nggak pantas Bu Ayu. Jadi, kamu sebaya Ayu. saya. Bu Ayu tuh teman angkatan saya, kamu sebaya gede dulu 2008. Oh iya. Ditambah lagi tadi Bu Zita tentang politisi itu sudah selesai dengan masalah finansial gitu. Jadi emang kompleks gitu. Terus saya turun ke lapangan juga, orang punya ide banyak tentang buka usaha juga jam. Terutama masalahnya itu di finansial memang kompleks gitu Bu Ayu, kompleks sekali lah. Jadi memang bagaimana memulainya, terus bagaimana kita terus bertahan dengan apa, memang kita terus try error gitu ya. Jadi memang nggak bisa juga kita memaksakan keinginan kita, tapi kemampuan di pasar itu tidak bisa gitu. Kita kayak kue Bu Ayu tadi, kita mau yang premium, apa Bu Ika tadi premium, tapi pasar mau yang murah gitu kan. Ya kita mau nggak mau harus menurunkan pilih tepung yang murah gitu, karena memang di pasar seperti itu gitu. Mereka kompetitor. Dokter Helda, saya mau kocok arisan dulu nih. Ada 3 orang nih, 3 orang reunian angkatan 82 semua. Bu Herianti, ini enggak, saya mau cerita, ini ketuanya Isti dulu. Ini yang ngajarin akidah nih Bu Sita. Iya. Bajunya sama Mbak Sita hitam-hitam dulu, saya sampai takut. Iya ya. Oke, Mbak Suci, komentar saya ya Mbak Suci ya, ini ada yang namanya bisnis istilahnya exit entry dan exit barrier dan entry barrier-nya rendah gitu. Artinya orang untuk masuk kepada bisnisnya Mbak Siti ini sangat mudah sekali gitu. Artinya mudah sekali apa yang diperlukan, rumah bisa disewa, nggak usah beli rumah gitu kan ya. Kemudian guru berapa sih gajinya, sekian, atau saya jadi guru sendiri juga bisa. Peralatannya beli second hand juga bisa, bahkan peralatan anak-anak juga bisa disewa, kurang lebih begitu. Artinya untuk masuk ke dalam industrinya Mbak Suci ini mudah gitu, ke dalam banyak dan itu kalaupun orang keluar juga mudah juga gitu. Artinya kalau nggak jalan apa sih susahnya gitu loh.
Iya. pulangin aja lah sewa juga berapa sih gitu kan, berapa sih sewanya gitu. Nah kurang lebih kalau hal yang seperti itu memang akan sangat kompetitif, cuman dia kompetitif di tahun-tahun 1, tahun 2 aja gitu. Karena kenapa? Karena kalau seandainya dia masih, artinya kita juga ingin dia sukses dong, kita nggak mau dia mati gitulah. Artinya yuk kita sama-sama sukses. Artinya di tahun pertama, tahun kedua memang akan gontok-gontokan dulu gitu. Tetapi orang yang sudah berada di tahun ketiga, tahun keempat itu udah akan mencari bentuk sendiri gitu loh. Nih gue udah nggak nyewa lagi nih, satu nih. Anak gue udah gede nih, gue nggak usah gaji guru lagi nih. Itu 2. Oh ternyata kita ada alumni kita yang ternyata anaknya gitu. Networking kita sudah kita bangun, kemudian aset sudah kita bangun. Itu yang saya katakan saving tadi itu. Ketika tidak tahun kedua usaha kita sudah mulai tampak gitu, tentu dong saving kita atau mungkin aset kita atau warisan kita udah kita arahkan kepada usaha kita untuk menyokong usaha kita gitu. Nah, bentuk-bentuk yang seperti itu. Nah, makanya kalau kita bilang dari segi finance kita 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun pertama itu memang kita harus very humble. Artinya very humble dalam artian konsumsi kita yang tidak esensial, konsumsi pribadi ya, keluarga yang tidak esensial itu nomor ke-10 gitu loh. Nomor ke-10. Kalau dulu makan KFC jangan makan KFC Israel gitulah kurang lebih. Nggak makan, nggak sehat. Nggak sehat gitu. Artinya gini, apapun yang kita lakukan, semua aspek-aspek kehidupan kita lihat dari sisi situ gitu. Kita relate dengan usaha kita. Sampai usaha kita ini benar-benar yang saya bilang dulu pernah saya, kalau nggak salah pernah juga dulu ya. Ini seorang anak ini ya baru kerja dia gajinya 2 juta, dia bisa hidup 1 juta, tabung 1 jutanya. Tahun kedua, tahun ketiga tabung. Kapan dia bisa boleh beli yang branded, sepatu Nike kayak yang 200, kalau tabungan itu udah berbuah gitu, kurang lebih begitulah. Jadi jangan makan tabungannya, jangan makan ini. Apalagi yang namanya istilahnya pakai kredit card, itu udah nggak bisa jadi pengusaha itu kalau dia pakai kredit card. Belum apa-apa pakai kredit card untuk beli sepatu, nah, itu udah nggak bisa tuh jadi pengusaha. Welda, ini ada pengusaha sukses lainnya nih. Ini Unieri. Tailornya bertahan udah 3 generasi nih. Nah, itu ayo kita mau dengar nih. Lanjut. Silakan. Unieri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Nggak banyak ilmu ya, cuman saya, masya Allah deh tadi tuh dengar Bu Ayu, karena saya melihat Bu Ayu ini selain pebisnis dia juga S2 gitu, jadi ilmunya memang secara ekonomi memang punya gitu ya. Ini saya banyak sekali belajar ya Bu Ayu. Terus saya jadi ingat gitu ya kan, karena kan 9 dari 10 rezeki itu di perdagangan ya. Terus juga 9 dari 10 sahabat itu juga pedagang gitu ya. Terus juga yang dijamin masuk surga itu bahwa orang kaya bisnislah kamu walaupun kamu sudah kaya gitu ya, sudah cukup. Jadi memang sebenarnya memang dianjurkan banget gitu ya untuk kita berwirausaha. Karena memang kalau dari Bu Ayu terangkan sebenarnya banyak sekali ilmu yang kita mesti pelajari ya. Ilmu komunikasi, ilmu marketing, ilmu psikologi manusia, psikologis, banyak banget gitu, dan bagaimana kita menghadapi in the jungle gitu kan ya, hutan belantara yang memang kejem banget lah gitu ya dunia perdagangan. Jadi memang makanya kenapa kok disuruh kita berdagang. Terus ya Mbak Sita, saya lihat kebanyakan saya punya langganan-langganan yang politisi juga ya, biasanya anggota DPR yang kesini gitu ya. Saya lihat sudah mapan sebelumnya Bu Sita, jadi bukan mereka dari awal susah. Tailor bagus ini, tailor elit. Biasa aja sih. Jadi memang saya lihat dan sifatnya humble gitu ya, nggak ada tuh yang sombong-sombong gitu, yang politisi itu beda sama politisi daerah gitu ya. Itu memang bukan politisi daerah, politisi daerah itu politisi baru, politisi sombong. Semakin tinggi dia makin humble gitu. Dia dipilih orang gitu. Jadi memang banyak sekali saya lihat ya ada manfaatnya juga gitu. Ya mungkin nggak tahu ya kalau memang mereka masuk ke DPR itu untuk cari cuan ya mungkin ada juga ya. Tapi saya lihat orang yang memang sudah mapan, tadi juga bisa bilang kan di luar negeri itu mereka sudah mapan, mereka mencari
mencari Pengabdian, untuk mengabdi. pengabdian ya, karena mereka udah selesai gitu urusan-urusan dalamnya. Terus ada lagi yang misalnya dibilang orang Padang pelit, oh tapi mungkin bukan tapi mantep gitu hitung-hitungan keuangannya, karena kan mereka sedekahnya ada, apanya ada, tapi ini gimana nih uang jangan sampai diboros-borosin gitu, karena investasi yang ke depan gitu juga orang Cina juga rata-rata gitu Bu. Jadi yang datang ke saya tuh orang Cina tuh saya nggak terlalu berharap deh. Malah saya berharap sama orang Indonesia yang memang royal gitu. Orang Cina dia beli satu aja tuh hitung-hitungannya. Orang Arab juga gitu Bu. Sama ya. Yang nawar gitu. Orang Indonesia tuh enggak, kalau dia suka malah kalau yang mahal gitu malah dia beli gitu. Orang Indonesia malah jadi saya selalu pribumi datang dengan orang Indonesia. Di Mekah juga begitu. Ketika kita haji juga orang Indonesia yang dicari. Ini lagi ilmu tentang itu ya, apa istilahnya calon pelanggan. Ketika berhaji itu orang Indonesia selain mereka paling banyak, mereka juga orangnya royal gitu. Jadi dibandingin mungkin orang Eropa atau orang konsumen atau orang Cina gitu ya. Jadi memang kita lihat karakter-karakter pembeli, dan terus juga tadi Bu Ayu bilang ketika pandemi ini sampai sekarang juga masih terasa Bu Ayu ya. Memang kita harus tabungan kita gitu. Kalau yang saya rasakan ketika kita menghadapi itu, ketika nggak boleh jualan segala macam, ya apa yang ada memang kan karena kita perusahaan keluarga ya keluarkan. Berapa ratus juta pun keluarkan gitu. Karena harus memelihara orang-orang yang sudah bekerja sama kita puluhan tahun gitu kan ya. Jadi memang ada itu. Jadi kita nggak selalu untung, tapi ada masa-masanya kita mengalami kerugian, tapi kan ini jangka panjang gitu. Nah, apalagi katakan bahwa usaha itu memang bisa diturunkan, kita diwariskan. Iya. Memang betul ya sekali. Ternyata memang memang tidak mudah gitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa pedagang itu ya gancil gitu ya. Enggak, memang mesti banyak. Susah. Gampil. Saya sama Dokter Helda nggak bisa. Gampil. Dari kecil sampai itu seperti ya yang tokoh-tokoh yang sukses itu kan mereka panjang bener ya perjalanan itu, tapi bisa diwariskan insya Allah. Ini dua-duanya sukses loh. Ini perempuan Minang sukses nih dua-duanya. Mbak Sita, alhamdulillah saya bukan orang Minang. Ini Dokter Helda ini yang perlu diragukan nih. Mbak Sita, ini apa kita bisa studi tour ke tempatnya Tebet, ke tempatnya KRI, yang juga bisa studi tour ke tempatnya Uni Ayu, Malaysia. belajar untuk ikut workshop. Tiketnya nggak mahal. Iya, komentarnya nggak mahal. Helda, saya mau komentar mengenai tadi, ya mengenai bahwa customernya pelanggan Indonesia, pelanggan yang segala macam. Bagi saya begini, ada satu strategi yang bagi kita memang harus kita lakukan adalah kita nggak bisa take for granted, apa bahasa Indonesianya ya, menganggap bahwa sesuatu itu akan aman gitu. Harus mesti begitu, enggak gitu. Karena gini, ketika kita melihat customer, ada customer yang kita katakanlah kita jual barang yang sama gitu, barang A atau handphone gitu. Ada customer yang cerewet, ada yang customer tinggal beli dan segala macam. Tapi kita harus ada underlining kita dalam strategi kita dalam marketing bahwa kalau produk kita ini adalah produk yang memerlukan istilahnya yang proses produksinya tidak mudah, kemudian proses pemakaiannya tidak mudah juga gitu, kemudian akan ada persoalan setelah dibeli, after service-nya juga tidak mudah gitu ya. Mau nggak mau kita harus bekerja dalam posisi yang sangat ideal. Ideal itu adalah kita bisa tahu seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh pembeli kita ketika mereka membeli barang kita gitu. Nah, apakah kita perlu go to the maximum? Artinya kita harus educate mereka. Kalau mereka merasa gue beli ini, gue udah tahu, udah seneng. Gue beli ini tapi begini, kita udah siap. Oke, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Beli ini. Kemudian dia bilang, wah saya memang tahu produk barang, tapi tempat yang lain juga begini, tempat yang begini. Dia bandingkan dengan kompetitor. Kita juga ada siap. Atau kita ada klien kita yang memang
dia memerlukan, tetapi dia ragu mengambil keputusan apakah ke kompetitor kita atau ke kita, ataukah beli atau tidak beli. Nah, di situ kita harus masuk gitu loh. Dengan kita dalam tanda kutip ya mengedukasi customer kita, ya, di situ kita bisa akan dapatkan satu peluang bagi kita untuk orang ingat kita. Kenapa orang create branding, siapkan branding supaya orang ingat kita. Nah, apakah orang itu membeli atau tidak membeli itu jadi suatu persoalan lain. Insya Allah mungkin dia beli. Kalau nggak beli sekarang mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tapi ketika kita mengedukasi customer kita mengenai produknya, kita mengedukasi customer kita mengenai bagaimana menggunakan produk itu, atau mengedukasi customer kita siapa kompetitor kita, kenapa kita lebih baik dengan kompetitor kita, apakah dari segi pasar dan segala macamnya, itu membuat kita menjadi mempositioning diri kita atau produk kita kepada sesuatu yang diingat oleh orang gitu. Jadi target kita sebenarnya memang target kita apakah orang itu akan deal membeli, tapi target kita adalah orang ingat kita ketika dia memerlukan kita gitu. Itu satu. Kemudian saya lupa nih. Saya lupa yang kedua, survival. Survival ketika COVID. Yang saya alami memang parah, yang kita alami memang parah. Tetapi banyak pelajaran yang yang terjadi ketika COVID itu adalah ketika kita memberhentikan sebagian pekerja kita. Nah, saya akui memang tahun pertama memang kita tidak tidak masih bertahan. Tahun kedua udah nggak bisa. Nah, cuman kita melalui suatu proses di mana kita tidak bisa, karena bagi kita staff kita adalah aset ya. Memberhentikan pekerja adalah sesuatu hal yang sangat susah sekali karena kita sudah membangunnya berpuluh-puluh. Saya rasa saya membangun itu udah 10 tahun lebih lah dengan staff rata-rata. Nah, itu ada suatu proses yang memang terjadi. Saya suruh staff saya mencari apa peraturan pemerintah mengenai pemberhentian pekerja, bagaimana membayar pangpasan pekerja, siapa yang sudah bekerja. Saya suruh mereka kerja dulu dengan orang lain. Kemudian setelah mereka bekerja orang lain, saya suruh mereka gantian giliran bekerja. Itu prosesnya panjang sekali, mungkin 4 bulan, 5 bulan. Nah, sampai kepada suatu titik, oh ya, kalau kamu bekerja berdua, ibu sama anaknya aja boleh nggak? Atau bekerja pilih sendiri deh, gitu kurang lebih. Nah, proses itu, memang proses survival itu memang sangat menyakitkan. Apakah aset kita habis, ataukah customer kita hilang, ataukah staff kita hilang, dan itu kita harus lalui. Nah, melalui hal yang seperti itu membuat kita menjadi matang gitu. Nah, memotivasi kita lagi untuk mulai lagi. Itu komentar saya tadi tuh dengan Ibu tadi. Ibu Eri, mantap. Ibu Eri, iya. Iya. Dia teman seangkatan. Iya. Oh iya. Uni Ayu, ini saya jam 8 mau ngajar nih. Ya. Nah, ini saya nggak lihat jam soalnya, ada jam 8. Tapi ini Uni Ayu ini bahasanya masih lu gue nih, kita udah lama tinggalkan karena dia ke Malaysia, dia nggak tahu kalau kita udah lama meninggalkan lu gue. biarin just be herself, nggak apa-apa. Bukan beda. Ibu-ibu di kampus, kami di pasar, Bu. Ya, biarin, Dak. Alhamdulillah. Ya, ngeri sedap kadang-kadang dengerin. Aduh deh. Kan contoh. Contoh. Bisnisnya orang Cina segala. Kita di kampus. Nanti ada part 2 ya. Mungkin part 2-nya selesaiin poin yang tadi tuh Uni Ayu, dan lebih banyak tanya jawab dong, siapin pertanyaan dari awal nih para pengusaha. Ada yang masuk, grup baru masuk, jangan-jangan mahasiswa aku lagi. Ya admit aja dah. Kita doa yuk ya, kita doa ya. Oke, doa dulu ya. Ya, pertama kita berdoa untuk almarhum suaminya Asri Denpasar. Suaminya selalu ikut kajian KSC, ikut bareng sama Asri, wafat Rabu 29 November ya. Bapak siapa namanya kemarin? Arif ya, Bapak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Buat almarhum Bapak Arif Marsudi kalau nggak salah ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa la tahrim ajrahu wa la taftina ba'dahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir kuburahu wa ja'al kubrahu radhah min riyadil jannah wa ja'al jannatal ma'wahu warzuqhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta
Allahu ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rahmataka arju, ya Allah pada rahmatmu semata kami berharap. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin, jangan tinggalkan kami barang sekejap pun. Wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta, perbaiki urusan kami Allah, tak ada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, mansuril muslimin wal mujahidin fil Filistin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Allah mansurhum, Allah mansurhum, Allah mansurhum, Allah marzuqhum fathah mubina. Ya Allah, berikanlah mereka kemenangan yang nyata dan kemerdekaan. Buat semua yang sedang berusaha, ya sarakumullah ma'an aja insyaallah, semoga sukses di bidangnya masing-masing. Sukses dunia akhirat, diridhoi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali ke Helga. Oke. Terima kasih banyak Uni Ayu atas Sama-sama. juga kepada Mbak Sita sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Iya, Mbak Sita kepala sekolahnya KSC nih. Apa namanya, mungkin kita bisa meng-create bisnis workshop dengan cara-cara berbisnis dengan Uni Ayu, dengan Uni Eri nanti narasumbernya. Ya, Uni Eri juga masuk. Ya, saya akhiri kelas kita kali ini. Terima kasih banyak pada semua peserta yang sudah ikut nih tanpa mau keluar karena menarik sekali. Iya, masih banyak ya. Ya, masih banyak sampai di akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Jangan Helda, lupa Dokter ikuti yang Sita, part luar biasa. Sampai Minggu lagi part minggu lagi. Sehat-sehat Leni. semua. Ya. Oh, kok ada itunya tuh, ada balon barusan ya? 2 minggu itu Mbak Sita, kok ada balonnya? Kok ada balon sendiri? Oke, Mungkin Les itu ya. bisa. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak Sita. Uni Ayu 2 minggu lagi ya, bisa ya? Bisa. Nanti Mbak Sita, Mbak Sita tuh kejar tuh pinter. Ya, Saya kalau nggak nanti sabar saya dia. siapin itu bahan juga kalau nggak terus bisa. aja dikejar sampai mau. Iya, ember. Iya. Kejar sampai Assalamualaikum mau. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mahasiswa saya udah masuk ini. Ini ditutup dah. Ya, Nggak bisa ditutup. Ini terima kasih mahasiswa Bu saya udah Sita, masuk. Bu Terus Helda. kelas. Kita live